Bapak Ibu semuanya, selamat sore bagi kita. Senang dapat bertemu di tempat ini ya. Jadi saya rindu malam ini sore ya. Kita santai saja Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menikmati bersama-sama. Biasanya sangat tidak mudah untuk memiliki waktu yang intensional bersama dengan suami dan istri. Tetapi pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama ya. Boleh ngomong sama suami atau istrinya, ini waktu berharga kita. Oke, betul? Ini waktu berharga kita? Oke, sip. Thank you. Bapak Ibu Saudara, kenapa itu waktu berharga? Karena Anda memilih untuk menikah. Karena Anda tahu harga sebuah pernikahan itu tidak mudah, itu mahal. Mahal bukan tentang uangnya, tapi tentang penyangkalan diri, tentang pengorbanan yang diberikan. That's why itu menjadi alasan saya mengatakan bahwa pernikahan Anda itu berharga. Amin? Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu berkenalan supaya kita dapat berkenalan. Dengan berkenalan kita dapat lebih akrab. Dengan berkenalan kita dapat belajar saling mengasihi satu sama lain ya. Soalnya orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Yes, Jadi betul. kita boleh kenalan dulu supaya kita boleh saling sayang ya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nama saya Teddy. Istri namanya Tabita, terus kemudian anak kami namanya Teofani, itu T semua begitu. Jadi sama Tuhan Yesus jadi 4 T, lengkap ya begitu. Jadi itu menjadi kerinduan kami usia pernikahan November ini memasuki 10 tahun di dalam perjalanan ini. Terus kemudian anak kami November ini juga memasuki usia 10 tahun. 8. Oh 8 tahun, oh iya. Di pikiran saya adalah waktu relasi kami dibandingkan dengan mengingat umur anak. Berarti artinya setelah pulang dari tempat ini saya akan lebih dicintai sama istri. Kalau saya ingat umur anak, tidak ingat usia pernikahan, Lebih gawat ya. pulang bahaya Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian mengajak kita untuk bergumul tentang satu tema. Entah hari ini Bapak Ibu datang berpasangan atau bersama dengan teman-teman yang lain. Kita di tempat ini dengan status menikah ataupun belum, ini menjadi topik yang sangat penting bagi kita semuanya. Berbicara tentang discipleship in family, bagaimana memuridkan di dalam keluarga kita. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu ini menjadi tema yang sangat signifikan bagi kita. Nah sebelum lanjut, apakah Bapak Ibu kami menghalangi layar? Bapak Ibu bisa melihat layar? Oke. Agak Nah, menghalangi ya. Kita di samping aja ya. Oke, gini aja ya. Nah, kalau gini Bapak Ibu bisa lebih enak? Oke, soalnya udah bikin bagus-bagus PowerPoint-nya tapi nggak bisa dilihat begitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini ingin mengajak kita untuk melihat tentang mengapa harus memuridkan keluarga kita, ya. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang menjadi penting bagi kita untuk komunikasi kita di siang sore hari ini. Kalau boleh tahu siapa yang usia pernikahan di bawah 5 tahun? Oke, satu pasang usia pernikahannya di bawah 5 tahun. Satu pasang aja ya, oke. Di atas 5 tahun? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sisi. Di atas 10 tahun. Wah. Oke, 1, 2, 3 Oke. pasang. Oke, gak salah kan? Perlu diskusi suami istri dulu. Daripada pulang ribut nanti. Oke, soalnya beberapa mulai senggol-senggol. Oke, sip. Dah kalau saya ini orangnya penasaran ya. Cukup pengen tahu begitu. Kalau boleh tadi yang angkat tangan di atas 10 tahun, boleh angkat tangan lagi tadi. Oke, yang paling senior siapa? Coba Bapak berapa tahun? Wow, 30. Ada yang bisa mengalahkan lagi? Ya silakan. 30, oh sama. Oke, sip, mantap. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Taco. Pak Aco. Pak Acong. Pak Aco, langsung Ibu Lina. Oke, kalau yang usianya di bawah 5 tahun tadi siapa angkat tangan? 1 ya? Oh, you're the only one berarti ya. Dan pas duduknya di belakang gitu ya. Jadi memang sama-sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita di sini bisa lihat ya, kami di 10 tahun, berarti di tengah-tengah lah ya, middle gitu ya. Nah, kali ini kita bisa lihat ada yang pernikahan sudah 30 tahun ya, Bapak juga ya. Wah, itu luar biasa sih begitu ya. Dan ada yang baru di bawah 5 tahun, tepatnya berapa tahun?
4 tahun, oke sip. Jadi ada yang masih 4 tahun ya. Jadi di sini kita itu dari usia pernikahan yang cukup beragam kalau saya lihat ya. Tetapi hari ini ketika tadi Muse mengatakan kita mau bersama-sama belajar tentang satu tema, biarlah ini kita boleh bersama-sama melihat bukan soal aku udah nikah ini udah lama. Apalagi yang perlu aku pelajarin, seolah-olah seperti itu ya. Atau kebalikannya, yang baru nih, wah semangat gitu ya, aku mau belajar apa lagi nih ya, supaya bisa membuat keluargaku lebih baik. Nah, kita sama-sama belajar, even kami pun ketika kami mempersiapkan ini semua, kami kembali lagi diingatkan lagi, kembali lagi mau belajar lagi. Jadi yuk katakan pasangan masing-masing, buka telinga, buka hati. Ya silakan ya. Oke. Buka telinga, buka hati lebar-lebar. Ya. Supaya tidak tokatnya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan 3 alasan kepada setiap kita di tempat ini terlebih dahulu. 3 alasan ini yang kemudian mengajak kita untuk melihat bahwa kita perlu memuridkan keluarga kita. Pemuritan di dalam keluarga ini ada berbagai aspek. Pertama, kami sebagai orang tua terhadap anak. Atau kemudian saya sebagai suami, imam di dalam keluarga kepada istri. Ataupun istri sebagai penolong yang Tuhan tempatkan bagi saya. Ya. Nah, lalu kenapa kita harus melakukan semua itu? Di sini ada 3 alasan sehingga Bapak Ibu sendiri yang memutuskan seminar ini urgensi bagi Bapak Ibu atau tidak, signifikan bagi kita atau tidak. Yang pertama Bapak Ibu adalah berbicara tentang dunia. Kalau kemudian kita memutuskan untuk tidak memuridkan anak-anak kita, berarti kita sedang memutuskan untuk membiarkan anak-anak kita dimuridkan oleh dunia. Saya berikan contoh sederhana dulu ya. Kemarin ketika saya ngobrol dengan teman, ada satu teman bercerita tentang anaknya. Jadi anaknya pulang, anaknya tuh anak cewek. Pulang dari sekolah terus nangis-nangis begitu ya. Nangis-nangis karena dia mengatakan bahwa dia punya satu bestie. Jadi anak-anak sekarang tuh ada bestie begitu. Jadi kalau bestie biasanya cewek gitu ya. Kalau cowok, besto. Nah, jadi dia nangis-nangis kenapa? Karena bestinya itu tidak curhat ke dia. Jadi ini anak SD. Bestinya itu tidak curhat ke dia, curhat ke orang lain begitu. Sehingga dia marah. Kita kan bestie kok kamu gak cerita sama saya, akhirnya mereka cerita. Nah singkat cerita, maka teman dari anak teman saya ini, si bestinya ini menceritakan bahwa dia baru putus. Jadi anak SD putus menangis. Bapak Ibu dapat membayangkan. Dan masalahnya di sini Bapak Ibu. Pacarnya yang memutuskan dia itu bukan he but she. Mengerti? Bukan dia pria, tapi dia seorang wanita. Jadi anak SD, ada anak cewek jatuh cinta sama anak cewek. Bapak Ibu, isu LGBT bukan isu yang asing bagi kita. Dan itu somehow lama-kelamaan menjadi biasa. Setahu saya zaman budaya ketika saya kecil dulu, tahun 80-an itu sesuatu yang biasa. Tahun 70-an tidak biasa maksudnya. Kita sangat mengharamkan kalau mau pakai istilah itu, bahkan asing, bahkan kita dapat mengatakan itu sesuatu yang tabu. Tapi sekarang biasa. Di film Bapak Ibu kalau kemudian langganan Disney Hotstar, Netflix itu menjadi sesuatu yang biasa. Nah anak kita sedang dimuridkan oleh dunia tanpa dia sadar. Sampai suatu hari ketika dia besar, dia tidak akan bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Dan pada saat itu sudah terlambat. Sehingga saya ingin mengatakan berbicara tentang dunia ini Bapak Ibu, anak kita dimuridkan dengan begitu luar biasa oleh segala hal di sekitarnya. Termasuk sosial media, termasuk TikTok dan yang lainnya. That's why Bapak Ibu sangat urgensi bagi kita untuk memuridkan keluarga kita. Oke. Kita pernah bergumul sesama pria. Waktu saya pelayanan di Pekanbaru, dan saya masih pelayanan di Pekanbaru sih. Saya membimbing beberapa family mentoring, mementor beberapa keluarga. Dan sesama pria itu ada sharing. Salah satu sharingnya begini. Ketika istri tidak meladeni dalam berbicara tentang memberi waktu atau kehidupan seksual dan yang lainnya. Maka salah satu yang terjadi adalah scrolling Bapak Ibu. Dan somehow scrolling ini membuat perselingkuhan non-fisik. Banyak hal yang terjadi setelah itu. Tetapi itu menjadi satu pergumulan kepada setiap suami-suami yang di dalam perjalanan tidak memiliki relasi yang intim dengan istri. Nah sehingga dari sini kita dapat melihat begitu luar biasa sosial media memuridkan entah pasangan kita, entah anak kita. Nah sehingga sangat urgensi untuk memuridkan keluarga kita.
Berbicara tentang waktu Bapak Ibu Saudara sekalian, istri saya akan berbagi ini menjadi satu hal yang sangat penting dan kita coba lihat bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara berbicara soal waktu ya, kadang kita berpikir kita tuh punya banyak waktu sama anak-anak kita. Maksudnya anak saya itu usia 8 tahun ya, tadi sudah saya koreksi. Jadi 8 tahun, pikirnya tuh kayak masih kecil, masih kelas 2 SD gitu ya. Jadi saya berpikir sering kali lah, maksudnya wah nanti lah dia sampai besar tuh masih lama tuh waktunya. Nah padahal dalam realitanya kita berpikir punya banyak waktu, tetapi sebenarnya ketika mereka remaja, secara psikis, mungkin secara fisik masih ada di rumah begitu ya, tetapi secara psikis mereka itu sudah mempunyai satu keinginan untuk punya relasi lebih dekat dengan teman-temannya. Nah di sini mungkin ada yang sudah punya anak remaja ya. Jadi secara fisik dia udah ada mungkin bersama dengan kita di rumah. Tapi secara psikis, secara tidak langsung tuh mereka lebih punya kecenderungan untuk separate gitu ya, berpisah dengan kita orang tua, lebih nyaman sama teman-temannya. Jadi makanya kalau diajak pergi ke kondangan atau kemana, gak mau gitu ya, mau pergi sama teman-teman, lebih sering begitu. Jadi itu kira-kira berarti umur remaja berarti sekitar 11-12 ya. Nah Ibu Anne seorang pakar dalam family discipleship juga, seorang pakar dalam keluarga juga mengatakan bahwa keteladanan spiritual yang kita bisa berikan untuk anak-anak kita itu batasnya ada di 0 sampai 8 tahun. Semakin kecil lagi waktu kita. Dan akhirnya ketika kami mempersiapkan, kembali lagi kami menyadari bahwa wah udah selesai waktunya. Bukan berarti tidak bisa, bukan. Tetapi lebih efektif ketika kita dari 0 sampai 8 tahun kita memberikan keteladanan spiritual kepada mereka. Itu soal anak. Bagaimana dengan kita sebagai pasangan suami istri. Bapak Ibu Saudara, kita ini punya waktu terbatas. Kadang kita sering kali lupa ya, kita akan istilahnya Tuhan panggil pulang kita nantilah waktu tua, biasanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara saya yakin juga pasti sering melihat berita begitu ya, atau bahkan mungkin rekan-rekan sendiri yang Bapak Ibu Saudara tahu, kapanpun Tuhan bisa panggil kita. Dan that is true, itu benar. Kapanpun. Makanya saya suka ngobrol kadang sama suami, nanti kalau Tuhan panggil saya pulang, saya dikremasi aja ya. Dan lain sebagainya. Maksudnya itu kayak sudah mempersiapkan begitu. Karena memang benar-benar kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Baik saya sebagai istri, suami saya sebagai suami, pasangan kita. Sehingga akhirnya kembali membuat kita berpikir ulang bahwa waktu kita itu terbatas. Kalau kita masih berpikir, mau memuridkan gak ya? Iya apa enggak ya? Seolah-olah kita berpikir waktu kita tuh masih banyak. Padahal no, we have limited time. Kita punya waktu yang sangat terbatas. Dan bahkan firman Tuhan sendiri yang mengajarkan ke kita bahwa Tuhan tolong ajarin kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Kadang kalau kita suka scrolling itu tanpa sadar sejam, 2 jam habis loh. Gitu aja. Padahal sejam, 2 jam kita bisa lakukan sesuatu yang lebih produktif. Secara khusus dalam hal ini adalah bagaimana kita memuridkan keluarga kita. Jadi itu berbicara soal waktu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya yang paling penting, ini adalah instruction atau perintah. Perintah dari siapa Bapak Ibu? Perintah dari Tuhan, bukan dari kami ya. Bukan dari kami, ini adalah perintah dari Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan sendiri bilang bahwa kita harus memuridkan, itu bukan hanya orang-orang di sekitar kita, tetapi sometimes kita lebih sering ya, kami ya, maksudnya sering lebih fokus kepada orang di luar. Tetapi jemaat yang Tuhan titipkan kepada kita, yaitu anak kita, jemaat kecil itu, lupa. Seringkali lebih fokus kepada jemaat, mungkin konteksnya kalau kami. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa kita sama orang lain kok bisa lebih sabar ya? Pernah gak merasa seperti itu? Tapi kalau sama anak sendiri itu rasanya gemes gitu ya, pengen marah gitu ya. Jadi seolah-olah kita sama orang luar kita bisa lebih fokus, bisa lebih sabar, bisa lebih behave. Tetapi ketika sama anak kita sendiri, sometimes kita merasa gak sabar. Bahkan ketika dalam hal memuridkan ini kita merasa not too important, tidak terlalu penting. Lebih penting yang di luar daripada yang di dalam. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan lagi bahwa itu adalah perintah daripada Tuhan. Jadi kalau bertanya why, kenapa?
kita harus memuridkan keluarga kita. Yang paling penting adalah itulah yang Tuhan kehendaki buat kita sebagai suami istri. Tadi kita sudah sebutkan beberapa ya, pernikahan sudah berapa lama. Ada yang 30 tahun, yang paling senior begitu ya, 10 tahun, 4 tahun. Selama itu apa yang sudah kita lakukan di dalam keluarga kita? Apakah kita benar-benar sudah menjalani visi yang Tuhan kasih? Apakah hanya sekedar Tuhan mempersatukan kita sebagai suami istri, beranak cuculah dan penuhilah bumi, that's all? Atau seperti apa? Nah, hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama diingatkan akan firman Tuhan bagaimana kita diminta oleh Tuhan untuk kita memuridkan keluarga kita. Nah Bapak Ibu, untuk menolong kita lebih memahami lagi betapa urgensi ini. Saya berharap 3 poin tadi sudah menolong kita untuk memiliki kerangka bahwa ini penting. Oke, boleh ngomong sama suami istrinya, Pa, Ma, ini penting. Oke, coba tes ngomong dulu. Ini penting, ini penting. Oke. Kadang dengan tatapan mata dah, itu udah berbicara kadang gitu. Jadi Bapak Ibu, ini kan seminar suami istri. Suami istri sudah berjalan sekian tahun, nggak perlu malu-malu lah ya. Jadi ketika saya meminta untuk melihat mukanya, itu kenapa Pak Teddy ini kok pimpin seminar, sampaikan aja materi, kenapa harus mengajak saya melihat suami saya atau istri saya? Jawabannya adalah gini, saya tidak mungkin mengajak Anda untuk melihat pasangan lain. Jadi daripada lihat saya terus begitu ya, atau lihat istri saya terus begitu, alangkah baiknya kalau sekali-sekali berpaling, lihat kembali ke pasangan supaya diingatkan, oh pasangan saya yang ini. Oke. Kalau kemudian somehow Bapak Ibu kita mengatakan, Pak Teddy saya tahu 3 poin itu, saya tahu itu signifikan, saya udah sering mendengarkan seminar tentang itu, tapi maaf saya nggak punya waktu, saya juga cokang, saya juga kerja gitu ya. Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk melihat, kita hanya memberikan kesibukan kepada sesuatu yang kita anggap penting. Berarti kalau kemudian kita tidak memberikan kesibukan kepada satu area tertentu, berarti itu tidak penting, itu aja sebenarnya. Cuma kita pakai bahasa sibuk, sebenarnya kan kita mau ngomong tidak penting. Oke, saya berikan contoh sederhana, Bapak Ibu, di sini siapa yang bekerja? Oke, wah banyak sekali yang bekerja ya, bekerja penting nggak? Bekerja penting nggak Bapak? Penting dong, kalau nggak makan, nggak ada ya? dapurnya nggak. Bapak Ibu bisa nggak ketika kerja tiba-tiba kemudian Anda pulang? Enggak dan tergantung. Kenapa enggak dan tergantung? Ini jawabannya agak bingung nih, enggak tergantung begitu. Ya enggak dan tergantung biasanya menjawab itu adalah lopak. Gitu ya, dia bosnya begitu ya. Kenapa? Enggak dan tergantung. Oke. Misalnya? Oke. Saya bantu untuk lengkapin ya. Misalnya urgensinya adalah anak ketabrak. Apakah Bapak Ibu akan mengatakan, waduh jangan nanti kalau pulang dipecat sama bos begitu ya. Atau kan ini bisnis lagi partnernya udah mau datang begitu, kita lagi ada MOU dan yang lainnya begitu. Tapi anak ketabrak, istri tolong bantu dulu deh. Enggak mungkin lah ya. Jadi lihat Bapak Ibu tiba-tiba yang pekerjaan penting, kita akan bergeser enggak, anak yang penting. Terserah saya mau dipecat atau seperti apa. Tio Boh, betul nggak? Oleh karena itu maka saya ingin mengajak kita untuk berpikir bahwa sibuk itu pada dasarnya adalah momentum yang kita berikan kepada sesuatu yang kita anggap penting. Itu aja. Jadi ketika kemudian anak kita ngomong atau istri kita ngomong, papa mah sibuk terus, berarti kesimpulannya adalah saya tidak penting. Kalau saya mengatakan, Ma, kamu tuh sibuk terus, berarti sebenarnya kalau kemudian dia mengatakan, iya tapi saya kan lagi persiapan, saya lagi bisnis, saya lagi ini. Berarti sebenarnya dia lagi mengatakan bahwa saya tidak penting, itu aja. Oke, nah oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk benar-benar melihat apakah pemuritan di dalam keluarga ini sebenarnya penting atau tidak penting dalam porsi kehidupan keluarga kita. Oke, nah dari tadi kita sudah mendengarkan istilah ini ya Bapak Ibu ya, discipleship in family. Discipleship itu adalah pemuritan, memuridkan, jadikanlah murid. Saya cukup yakin kita seringkali dengar amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Pak Teddy itu kan di gereja, bukan kaitan dengan keluarga. Tunggu dulu. Jangan lupa, Tuhan memiliki relasi, berbagai jenis relasi dengan kita. Ketika kita percaya, dia sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Betul ya? Yohanes mencatat, we are the friend of God. Kita adalah teman. Terus kemudian Yohanes juga mencatat, dia tuh gembala, kita itu domba.
Terus sampai kemudian Bapak Ibu kalau tarik ke Wahyu, relasinya semakin intim. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Sehingga keluarga adalah gereja terkecil. Dengan demikian, ketika Tuhan memberikan perintah, jadikanlah semua bangsa muridku, itu harus terjadi di dalam keluarga. Cuma somehow itu kita lempar ke gereja, outsourcing. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah untuk menolong kita lebih memahami Bapak Ibu, pemuritan itu apa sih artinya? Tanpa memahami pemuritan, kita tentu nanti bingung bagaimana memuridkan. Nah, boleh saya ajak kita baca bersama-sama tulisan yang ada di atas ini. Ini definisi, ada berbagai definisi tentang pemuritan. Tapi saya sangat tertarik dengan definisi yang diberikan oleh Reverend Edmund Chan. Definisinya adalah demikian, boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Supaya mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Jadi artinya Bapak Ibu kalau kemudian kita perhatikan ada 3 kata kunci di sana, membawa, membina, dan melipat gandakan. Kalau saya pakai konteksnya Matius 28, 19, 20, ada yang hafal? Jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, ajarilah mereka melakukan segala hal yang telah kuperintahkan kepadamu, dan bla bla bla. Bapak Ibu, membawa ini adalah utusan, pergilah, baptislah. Membina, ajarilah mereka melakukan segala hal yang telah kuperintahkan kepadamu. Melipat gandakan, juga kalimat utusan, pergilah, pelipat gandaan. Jadi kalau saya bawa ini dalam konteks keluarga, maka seorang papa, seorang mama, atau seorang suami terhadap istri atau istri terhadap suami perlu membawa pasangannya ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Membawa mereka bertumbuh di dalam spiritual, kedewasaan penuh. Permisi tanya. Bapak Ibu, tadi saya khotbah di Rambung. Oke, maafkan saya. Mesti Medan langsung. Jadi Bapak Ibu saya khotbah di sana dan kemudian mengajak rekan-rekan untuk berpikir, anak-anak bertumbuh kan baik, ya. Salah satu bertumbuh melalui pendidikan, kita dapat melihat TK bertumbuh ke SD, betul ya? SD ke SMP, SMP kemana? Semua sepakat atau ada yang loncat SMA langsung kuliah? Nggak ada ya, kita sama-sama tahu ya. Itu pertumbuhan akademis, knowledge. Pertumbuhan spiritual gimana? Kan gereja sering khotbah tuh, ayo bertumbuh, jemaat harus bertumbuh, betul? Bapak Ibu bertumbuh kemana? Kritisi dong, Bapak Pendeta suruh bertumbuh kemana dulu, ajarin dulu. Apakah ada TK rohani, SD rohani, SMP rohani dan yang lainnya. Nah Bapak Ibu dapat melihat betapa pentingnya kedewasaan penuh. Sehingga kita perlu menolong anak-anak kita termasuk istri atau suami untuk bertumbuh di dalam spiritual. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Supaya anak kita tidak lagi menjadi anak yang minum susu, tapi makan daging. Ya, dapat paham sampai di sini ya Bapak Ibu. Berarti artinya dia perlu growing dalam hal spiritualnya. Dan Yesus sendiri pun bertumbuh secara fisik dan juga spiritual. Dia dikasihi oleh Bapa di surga dan oleh semua orang. Nah ini menjadi bagian penting. Terpenting berikutnya adalah supaya mereka melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada keturunan-keturunan berikutnya. Saya generasi pertama kekristenan. Apakah di sini ada generasi pertama kekristenan? Artinya papa mama belum percaya. Saya orang pertama. Ada kekristenan pertama? Generasi pertama? Oke, generasi pertama ya. Generasi kedua? Oke, thank you. Oke, generasi ketiga? Oke, 1, 2, 3. Oke, generasi keempat? Jadi yang tidak angkat tangan generasi keberapa Bapak Ibu? Saya generasi pertama. Saya tahu ke gereja itu bayar harga. Saya ikut katekisasi untuk baptis 4 kali, nggak baptis-baptis karena kontra dengan orang tua. Saya tahu ke gereja itu harus sembunyi-sembunyi, bahkan terkadang pada saat itu saya harus berbohong. Tapi anak saya beda sekarang. Tapi yuk ke gereja yuk, ya kita ke gereja begitu ya. Tapi yuk main yuk, ke gereja ketemu teman-teman begitu. Bahkan dia bisa makan di gereja, dia bisa tidur gereja, dia bisa having fun di gereja. Enak sekali ke gereja. Gak ada jaminan generasi setelah saya akan tetap percaya Tuhan Yesus. Banyak kisah cerita generasi-generasi selanjutnya justru tidak lagi ke gereja. Jadi Bapak Ibu kalau Anda mengatakan generasi pertama, ada generasi kedua. Apa yang menjadi jaminan untuk anak Anda menjadi generasi berikutnya tetap percaya pada Tuhan Yesus? Makanya perlu pelipat gandakan, diteruskan imannya. Gimana caranya? Nah itu yang mau kita pelajari nanti bersama-sama. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menolong kita memahami pemuritan
tahap pertama terhadap keluarga kita berkaitan dengan anak, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat, saya ambil dari Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9 begitu ya, untuk menolong kita lebih memahami. Ini perintah Tuhan yang sangat clear dan jelas begitu. Ini pemuridan keluarga yang paling indah yang dicatat oleh Alkitab. Boleh kita baca bersama-sama dari Kasihilah 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah saudara, dari ayat ini kita akan belajar beberapa hal. Next. Apa yang Alkitab katakan tentang discipleship in family. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, prinsip yang pertama yaitu dari Ulangan 6 ayat 5, self-experiencing. Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Next. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan beri perintah kepada kita untuk memuridkan family kita, dia tidak ngomong kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus melakukan itu. Tapi satu hal apa yang Tuhan pertama kali katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Love. Sometimes kita berpikir, oke, saya harus ngelakuin apa nih Tuhan? That's good. Tapi Tuhan ingatkan kita hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mau memuridkan family kita, prinsip yang pertama adalah self-experiencing. Kita sebagai orang tua, bahkan kita sebagai personal, saya sebagai mama, saya sebagai istri, saya harus terlebih dahulu mengalami Tuhan. Bagaimana mungkin saya yang tidak mengalami Tuhan bisa mengajarkan anak saya, Tuhan itu baik loh, Tuhan itu bisa menyembuhkan kamu loh. How come? Bagaimana bisa? Kalau saya sendiri tidak mengalami, kalau saya sendiri tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, bagaimana saya bisa bilang ketika anak saya datang kepada saya, nangis kepada saya, Mami tadi dia ngejek saya harus apa? Kalau saya bukan orang yang mengasihi Tuhan first, belum mengasihi Tuhan first, apa yang saya katakan? Aduh kasihan, balik, ejek dia. Nah, itu yang orang atau dunia katakan sekarang. Kenapa? Jangan mau kalah. Kamu diajak ya, kamu dibales lah begitu ya. Itu dan that's normal. Wah sering deh, saya nggak mau cerita nanti kepanjangan. Tapi itu real. Saya pikir cuma di sinetron-sinetron ya. Korea-Korea atau drama Korea yang kalau dia dibully dia bales ngebully gitu ya. Tapi itu sangat real. Di sekolah, bahkan maaf, sekolah Kristen. Ketika saya sebagai mama, saya sebagai istri tidak mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, tidak mengasihi Allah terlebih dahulu, saya tidak akan mungkin bisa memuridkan anak saya. Oleh karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu ini adalah poin yang sangat penting, prinsip yang sangat penting. Mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang melakukan firman-Nya. Ketika kita tahu, saya yakin kita semua tuh udah banyak sekali baca firman Tuhan ya, tapi suka lupa satu hal, yaitu melakukannya. Membaca firman Tuhan itu tidak mengubahkan hidup seorang. Sekali lagi ya saya katakan ya, mungkin ini pada heran. Membaca firman Tuhan, baca Alkitab itu tidak mengubahkan hidup orang. Tetapi apa yang mengubahkan? Melakukan. Kalau cukup stop sampai membaca, semua orang baca. Bahkan maaf, orang yang belum percaya pun juga baca Alkitab. Tetapi yang membedakan kita, dan karena kita kasih kita kepada Tuhan, kita melakukannya. Nah ketika kita melakukannya, kita mengalami Tuhan. Ketika kita dalam kehidupan kita mengalami pergumulan. Wah tiba-tiba ekonomi menurun drastis. Suami tiba-tiba mungkin ada masalah dan lain sebagainya, kita jadi berkekurangan. Tapi anak ini harus dikasih makan.
Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, kita ajak anak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak tahu siapa Tuhan kita sendiri ragu akan Tuhan itu akan menolong. Bagaimana mungkin kita bisa memuridkan anak kita. Jadi kasihilah Tuhan ini adalah prinsip yang pertama. Itu adalah relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, ada keteladanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, bahkan kepada pasangan kita. Ketika kita mengalami Tuhan, kita ada kuasa untuk ngomong. Contoh misalnya, ayo dong saat teduh ya, biasanya minta ke anak-anak begitu ya. Ayo saat teduh, jangan begitu, minta maaf dong sama dia. Anak kita melihat kita, mama aja, papa aja gak saat teduh kok. Suruh saya saat teduh, atau suruh minta maaf. Papa aja kemarin marah-marah atau apa ke mama, gak minta maaf juga kok suruh saya yang minta maaf. Dan itu hal-hal yang lain, itu efek-efeknya. Jadi ketika kita self-experiencing, kita mengalami Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan, ada kuasa ketika kita ngomong ke anak kita, ketika kita menegur dia dengan kasih. Nah, saya ingin kita praktekkan ada satu hal bersama dengan pasangan ya. Papi mungkin bisa di sebelah sini. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara tahu tentang segitiga relasi. Ya, segitiga relasi. Kita nggak usah pakai mic kali ya. Oke, sementara nggak pakai mic. Oke. Jadi kita bentuk sama pasangan kita yang ya, gini intinya segitiga. Oke, silakan. Oke, segitiga. Oke ya, sudah segitiga belum? Udah sama sisi belum? Oke, segitiga. Oke. Ini adalah suami, ya. Jadi suami katakan ini adalah suami. Ini adalah kita sebagai suami. Di sini adalah Tuhan. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan suami juga mengasihi Tuhan, kita akan semakin dekat. Kokoh kita di dalam Tuhan. Nah, itu suaminya nggak dekat. Contoh ya, contoh. Tapi kalau kita semakin jauh dari Tuhan, sama nih, saling jauh, nggak akan kita ragu. Kebalikannya, misalnya, papi diem dulu ya, istrinya misalnya, dekat sama Tuhan, dekat, tapi nggak ketemu, kita nggak bersatu, memuridkan anak kita nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau suami juga, kebalikannya, suami yang dekat sama Tuhan, tapi kita istri nggak, kita masih nggak dekat sama Tuhan, nggak bersatu. Nah, makanya coba kita sekali lagi kembali. Kita sama-sama yuk bilang sama pasangan kita jalan sama-sama. Jalan sama-sama semakin dekat sama Tuhan. Sehingga kita bisa kokoh di dalam Tuhan. Ya? Oke. Itu adalah prinsip yang pertama, yaitu self-experiencing. Yang kedua, tentang intensional. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin ayat yang tadi kita baca sudah sering kita dengar ya. Oleh karena itu saya ingin tekankan kepada kata ini saja. Ayat 6, 7, 8, 9 dikatakan haruslah engkau, haruslah engkau, haruslah engkau, haruslah engkau. Maksudnya apa? Intensional. Jadi bukan hanya sekali. Mungkin kita pernah bilang, aku udah pernah loh waktu itu suruh dia berdoa. Ada loh waktu itu aku mengajarkan dia tentang firman. Tapi cuma sekali. Habis itu sebulan hilang, bahkan mungkin gak sebulan, setahun hilang, nanti balik lagi. Itu gak akan works, gak akan berhasil. Tetapi kalau firman Tuhan mengajarkan kita harus intentional, kita benar-benar secara dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kalau tadi kita baca ketika kita dalam perjalanan, ketika kita duduk, ketika kita bangun, kita talking about God, itu akan berhasil. Kenapa? Karena kita disuruh berulang-ulang aja belum tentu ngerti, belum tentu bisa lakukan, apalagi kalau nggak intensional. Satu hal Bapak Ibu Saudara, kemarin waktu kita ada pergi ke Singapura untuk mengikuti satu IDMC itu semacam conference gitu ya, conference. Ada seorang hamba Tuhan besar lah ya, istilahnya hamba Tuhan yang kami kagumi, kami panuti begitu ya. Beliau sharing tentang bagaimana keluarganya yang broken. Jadi ceritanya adalah dia bersama dengan, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi relasinya dengan anaknya yang pertama, yang cowok, itu broken begitu ya, itu rusak. Kenapa? Tidak diceritakan detail, tetapi yang pasti adalah relasinya tuh jarang begitu ya, relasinya tuh tidak dekat, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak hormat dan lain sebagainya. Wah, kami kaget waktu mendengar itu, karena seolah-olah
Wah, padahal kan kita luar biasa terberkati oleh pendeta ini begitu ya. Tetapi dia berani menyaksikan bahwa relasi saya dengan anak saya itu broken, rusak. Sampai akhirnya suatu ketika ayah ini ya, pendeta ini berpikir, ayo kita pergi liburan. Nah, biasanya kalau liburan kan suasana lebih cair, lebih rileks begitu ya. Siapa tahu itu bisa memulihkan relasi dia dengan anaknya. Akhirnya dia pergi ke Swiss, Bapak Ibu Saudara. Wah, pikiran kita kan kayaknya wow, Swiss. Jadi benar-benar kayak apa ya, istilahnya tarik dari hiruk pikuk kehidupan, benar-benar rileks gitu ya. Dan akhirnya satu pagi anaknya lagi nonton TV di hotel gitu ya. Terus papanya dan istrinya dan saudara-saudaranya itu lagi siap-siap untuk main ski. Untuk main ski begitu ya. Akhirnya papanya ngajak, ayo kita main ski gitu kan. Nah anaknya ini sengaja, ya nampaknya relasi gak baik ya. Dia bilang, gak ah males gitu. Terus akhirnya dia mencoba sabar, pendeta ini. Jadi pastor ini mencoba sabar karena dia tahu tujuan dia untuk liburan ini supaya memulihkan relasinya dengan anaknya. Akhirnya dia bilang, oke, so what do you want? Dia tanya gitu. Jadi kamu mau ngelakuin apa? Watching TV. Jadi hanya mau lihat TV gitu. Bayangin ya Bapak Ibu Saudara, jauh-jauh ke Swiss gitu ya. Pikirnya mau ski begitu ya, menikmati waktu. Tapi anak ini ya sengaja memang rebel begitu ya. Aku cuma mau nonton TV. Ya itu mah gak usah jauh-jauh ke Swiss ya rasanya ya. Tapi ya sekali lagi, papa ini ingat bahwa aku kesini mau menghabiskan waktuku dengan anakku, aku mau relasi kami dipulihkan. Akhirnya tahu apa yang bapak ini lakukan, pendeta ini lakukan? Dia lepas semua peralatan ski, dia duduk bersama anaknya berjam-jam untuk nonton TV di Swiss. Apa yang dipelajari dari ini? Beliau bilang begini, sometimes kita merasa nonton TV itu adalah maksudnya bersama dengan anak kita, itu tuh wasting time. Wasting time. Saya ya punya anak kecil juga, anak kami kan perempuan tadi ya, suka main kadang masak-masakan, pengen papinya jadi customer begitu ya. Jujur ya Bapak Ibu Saudara, it's wasting time gitu ya. Kalau sama saya oke lah, oh ya gini. Tapi kalau sama papi jadi customer dong, apa-apa. Papinya pada lagi persiapan khotbah dan lain sebagainya. Tapi kan anak-anak tidak tahu. Anak-anak tuh hanya tahu dia pingin punya waktu sama papinya. Akhirnya ketika singkat cerita relasi mereka dipulihkan karena anaknya melihat papinya benar-benar mau istilahnya memperbaiki relasi mereka. Sama akhirnya ketika kami mendengarkan kesaksian itu ketika pulang rumah, waktu itu saya melihat suami saya itu berubah. Yang saya sebenarnya tidak berharap, tidak expect, tapi saya benar-benar menyaksikan bagaimana dia dalam tanda kutip wasting time dengan anak saya. Dan itu so powerful. Itu sangat kuat. Jadi ketika anak saya itu seolah-olah kita merasa itu wasting time ya, tetapi bagi dia itu sangat quality time. Jadi intensional ini berulang-ulang kali, bahkan ketika main, ketika lagi jalan-jalan, ketika mau tidur, ketika ngobrol, haruslah kita mengajarkan tentang siapa itu Tuhan. Apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Bahkan dalam relasi kami sebagai suami istri, intensional itu juga perlu. Itu prinsip yang kedua. Yang terakhir, prinsip yang ketiga. Listen and do. Ya. Bapak Ibu untuk mereview sebentar. Prinsip yang pertama masih ingat? Self-experiencing. Alami terlebih dahulu bersama dengan Tuhan. Kedua adalah berkaitan intensional, terus menerus dilakukan. Begitu. Dan yang ketiga sederhana, listen and do. Ulangan 6 ayat 6 dituliskan dengan sangat jelas, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah Bapak Ibu, perhatikan di sini adalah memberikan atensi penuh. Sehingga sampai di sini Bapak Ibu kalau berbicara tentang bagaimana kita memuridkan anak-anak kita, pertama sebagai orang tua kita alami terlebih dahulu cinta kita dengan Tuhan. Saya di dalam family mentoring, sekali lagi Bapak Ibu, Gereja Kalam Kudus Pekanbaru adalah gereja yang bertransisi menjadi gereja yang memuridkan. Dari 2014 kita bertransisi dari self discipleship, bagaimana mengalami terlebih dahulu sebagai pria ataupun wanita. Setelah sekian waktu, kira-kira 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, kita siap untuk masuk ke dalam family discipleship. Family discipleship kuat ke depan akan masuk ke dalam marketplace discipleship.
Nah, oleh karena itu ketika masuk ke dalam family discipleship, Tuhan sudah mengizinkan kami sekian waktu dari 2014 kami mementor beberapa keluarga. Yang sekarang jalan sudah lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun. Nah, kami sama-sama bergumul tentang berbicara tentang bagaimana mengasihi istri, mengasihi anak. Nah, seringkali menuntut, betul? Kamu kok nggak lakukan ini? Istri saya selalu bertanya, papi itu sayang nggak sih sama saya? Kayaknya nggak hanya saya deh. Pertanyaan yang sama terus menerus, satu hari seperti minum obat 3 kali, begitu 1 minggu entah berapa kali para wanita bertanya. Bapak, papa, papi, begitu dengan berbagai sebutannya. Nggak tahu ada apa lagi. Kamu sayang gak sih sama aku? Begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sharing kita family mentoring seringkali kita mencari sumber kasih di tempat yang salah. Sehingga luka itu terjadi. Padahal kalau kemudian kita memperhatikan yang tadi, kasihilah Tuhanmu. Kita sama-sama tahu bahwa mengasihi Tuhan, waduh saya mah gak sekuat itu. Sekali mengasihi, 3 kali menyakiti dengan Tuhan ya. Tapi kita sama-sama mengakui justru lebih sering Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita dikuatkan untuk mengasihi dia, mengasihi pasangan, mengasihi anak. Jadi berbicara tentang to love, begitu ya Bapak Ibu, itu mau tidak mau dimulai dari kita mencari sumber kasih yang benar. Yaitu kita dengan Tuhan. Self-experiencing the love of God. Baru kemudian kedua intensional terus menerus. Dan sekarang kita masuk yang ketiga, listen and do, berbicara tentang melakukan perintah Tuhan. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Karena seringkali sebagai keluarga-keluarga Kristen hidup tidak di dalam kuasa Tuhan. Kita tahu Allah kita berkuasa, betul? Tapi somehow ketika Bapak Ibu bergumul di keluarga ada masalah, siapa tahu nggak ada masalah ya. Boleh tahu Bapak Ibu siapa yang pernah di dalam pernikahan bergumul? 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Bergumul tuh ada masalah, ada kendala, ada gesekan, ada amarah. Berantem. Masalah finansial juga bergumul, anak depan bagaimana kelahilah suami istri dan bla 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 cerita banyak. Siapa yang pernah? Kalau nggak pernah nggak usah. Oke, sip, kamsia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering ada masalah tapi kelihatan kayak Tuhan nggak bekerja. Saya nggak tahu Bapak Ibu merasakan itu apa enggak. Tapi ketika kita sharing di dalam keluarga-keluarga yang ada di Pekanbaru, kita sering mendapati bahwa iya ya Allah berkuasa. Allah bahkan bisa ngusir setan. Setan aja takut Tuhan. Tapi Allah yang berkuasa itu somehow ketika ada struggle di dalam keluarga, kok tidak terasa kuasanya. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ada miss di dalam kehidupan anak Tuhan. Firman Tuhan ngomong gini, orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang mendengarkan dan melakukan. Tapi ada satu keluarga lagi yang membangun rumah di atas pasir. Kita dapat simpulkan itu orang bodoh lah. Siapa yang membangun rumah di atas pasir? Tapi ada orang yang melakukan itu. Sehingga ketika badai datang hancur semua. Nah itu orang yang seperti apa? Dia banyak dengar, dia banyak PA, dia banyak belajar, dia banyak menafsir. Tapi tidak pernah melakukan. Kuasa itu gak ada. Tetapi mereka yang mendengarkan dan melakukan, ketika badai itu datang Bapak Ibu, itu kokoh berdiri tegap. Bahkan kalau versi Indonesia Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Awalnya kalau nggak salah yang membangun rumah di atas pasir itu cuma banjir. Tapi yang membangun rumah di atas batu nggak hanya banjir, termasuk air bah. Jadi ada dan air bah, begitu. Tapi rumah itu tetap berdiri kokoh karena keluarga yang di dalam mendengarkan dan melakukan. Jadi Bapak Ibu pemuritan keluarga bukan program. Jadi maaf kalau hari ini Bapak Ibu ke tempat ini lalu bertanya, wah saya akan bawa program apa, mungkin ada bahan PA gitu bersama dengan anak dan yang lain Bapak Ibu. Bukan tentang itu. Pemuritan keluarga adalah tentang bagaimana kita pribadi mengalami Tuhan dengan kasih yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, kita mengasihi pasangan dan istri dan suami dan anak. Lalu secara intensional berkomitmen, saya mengajarkan firman kepada anak saya, bukannya mengajarkan juga melakukan. Itu menjadi kunci pemuritan di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu pada saat ini setelah kita tahu semua ini, maka pertanyaannya adalah caranya bagaimana, betul? Tadi betul ada caranya, mengasihi, mengajarkan, melakukan. Tapi secara prakteknya seperti apa sih? Nah ini yang saya mau ajak kita lihat, tetapi melalui latar belakang di kitab Ulangan. Boleh kita lihat bersama-sama, kita baca bersama-sama ya untuk menolong kita supaya dapat konsentrasi. Boleh saya undang kita berdiri? Begitu, oke. Bapak Ibu nanti berikutnya kalau saya
ajak berdiri begitu ya, maka sangat baik kalau kemudian suami berikan tangannya kepada istrinya. Ya, digandeng gitu. Pengen nih dikasih gitu kan, nah baru ajak berdiri. Gitu dong, istri-istrinya pernah digituin? Enggak. Enggak. Ulangi ya, coba tes ya, ulangi ya. Coba duduk lagi. Kapan lagi coba ya? Oke. Kapan lagi? Siap, tes ya. Yang tidak bawa pasangan. Lupa. Ada pendeta Ramaria di sini, saya malu. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya nanti kepanjangan, nggak usah. Udah. Jadi ketika saya nanti bilang, ayo Bapak Ibu berdiri, berikanlah tangan itu ya. Kalau yang datang sama teman, saling berdiri. Oke, nah Bapak Ibu silakan berdiri. Ya gitu dong. Masa cuma ketika kita pangte itu aja, begitu habis itu udah lupa seumur satu kali, janganlah. Oke, kita baca sama-sama dari sini ya. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika berbicara tentang ini Bapak Ibu, berbicara tentang cara, kalau kita perhatikan ulangan ini baik-baik Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, betul? Ketika duduk di rumah, ketika berbaring, ketika makan. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi di rumah. Bukan dengan tambahan program, tambahan acara, begitu berbagai jenis training, bukan. Somehow pemerintahan dalam keluarga itu terjadi itu dengan intensional, itu bukan tentang program tertentu, tapi tentang segala aktivitas yang terjadi bahkan ketika kita berbaring, kita bangun, kita pergi jalan, kita pergi holiday, kita keluar rumah hujan, anak diajari berdoa, minta Tuhan tolong anak mau berenang tapi hujan gimana ini kamu berdoa sama Tuhan dan bla 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 bla, it's daily life. Itu kehidupan sehari-hari. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian saya ingin mengajak kita untuk melihat seperti apa sih strateginya. Contoh-contoh nyata untuk kemudian memuridkan keluarga kita. Nah sebelum masuk ke sini saya ingin mengajak kita sama-sama melihat ini. Ketika bicara tentang keluarga Bapak Ibu, jangan hanya berpikir keluarga itu berarti gini. Atau anak. Gitu ya. Sehingga teman-teman di tempat ini ketika Anda datang ke tempat, pernikahan itu Bapak Ibu itu bukan ini. Pernikahan itu bukan berkat, jadi jangan salah paham. Pernikahan adalah sarana yang Allah pakai untuk memberikan kita partner untuk saling berkonfrontasi dan bergesekan sehingga kita dapat semakin serupa dengan Yesus. Itu pernikahan. Sehingga di sana saya belajar berkorban, saya belajar mengampuni, paling sulit mengampuni istri, betul? Ayo yang bapak-bapak mulai nih, ting. Oke. Nah kalau istri langsung, betul? Nah gitu kan, ini bedanya pria sama wanita. Pernikahan adalah sarana terbaik untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mengampuni teman di kantor gampang Bapak Ibu. Mengampuni teman di gereja itu gampang. Mengampuni pasangan, waduh sampai rumah satu di sofa, satu di kamar. Yang belum menikah akhirnya memutuskan tidak menikah. Jadi Bapak Ibu untuk mengajak kita untuk melihat keluarga itu Bapak Ibu tentang pernikahan itu sarana yang Allah pakai itu bukan berkat. Berarti artinya kalau menikah berkat, tidak menikah tidak berkat, bukan. Mereka sudah mengambil keputusan untuk berproses di sana. Nah sehingga ketika berbicara tentang keluarga, maka janganlah melihat itu hanya ikatan keluarga. Kita juga punya keluarga di dalam keluarga Allah. Ya, berarti artinya adalah siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus di tempat ini, kita juga sebagai satu keluarga. Berarti saya dengan keluarga Bapak Ibu semua di tempat ini, we are a family. Makanya anak Tuhan tidak ada yang yatim piatu. Itu nggak ada. Bahkan sampai terakhir kali semua kita akan menjadi mempelai wanitanya Allah. Wow, itu suatu relasi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu berbicara tentang pemulihan keluarga, strateginya Bapak Ibu harus kerjasama antara keluarga inti, yaitu papa mama anak, bahkan dengan opa omanya, juga bersama dengan keluarga Allah yang lain. Jadi keluarga Allah yang lain itu ada di mana? Tuhan izinkan mereka ada di gereja. Jadi itulah signifikansi di gereja. Jadi kalau kita tidak menganggap gereja itu menjadi sesuatu yang serius, maka keluarga bermasalah.
Tapi kalau gereja melihat keluarga itu tidak serius, maka gereja bermasalah. Jadi ini bonding yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama yaitu dari small group. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah di sini juga istilahnya small group atau belum begitu ya. Tapi kami di sana istilahnya adalah cross, tapi itu maksudnya adalah small group. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu contoh small group kami. Jadi di sini ada beberapa pasang ya. Ada yang sudah memiliki anak, ada yang belum juga. Begitu ya, tapi mereka sudah menikah. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang kami tanamkan kepada anak kami adalah bagaimana secara kebiasaan membangun habit bahwa mereka punya keluarga lain selain kami, yaitu keluarga di dalam Allah. Setiap seminggu sekali kami bertemu. Mereka, maksudnya anak saya bersama dengan anak-anak, bahkan juga bersama dengan orang dewasa. Kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, kita bergumul bersama, kita berdoa bersama dalam satu kelompok. Dan bahkan ketika di dalam kita punya satu keluarga di dalam small group itu ya, dengan keluarga-keluarga yang lain, anak saya jadi belajar bagaimana orang tua dewasa lain itu juga punya pergumulan. Seringkali mungkin saya bisa saksikan, sometimes mungkin dalam kehidupan kita itu ada keluarga yang mungkin berkecukupan. Sehingga nggak mungkin tuh ada ceritanya pasti bergumul soal ekonomi. Oh enggak, kami keluarga berkecukupan. Tapi ketika kita ada small group, dan ini kejadian beneran begitu ya. Dan ada satu pasang atau satu keluarga yang bergumul soal finansial. Anak tadi yang hidup dalam keluarga yang berkecukupan itu menjadi belajar. Oh ternyata tidak semua keluarga itu finansialnya baik ya. Dia jadi belajar. Apa kita panggilnya di sana tuh Ii dan Susu gitu ya. Ii dan Susu ini tadi minta tolong didoakan untuk supaya dapat pekerjaan, supaya dapat uang untuk bisa biayain sekolah anaknya. Dan dia gak pernah bergumul itu di keluarganya karena tadi berkecukupan. Tetapi ketika dia bertemu dengan keluarga yang lain, mereka jadi kaya. Kaya akan apa? Kaya akan pengalaman. Kaya akan kebiasaan, habit untuk apa? Melihat dari sudut pandang yang lain. Dan ketika dia mendengar itu, dia berdoa. Dia mendoakan untuk keluarga itu. Sampai akhirnya pertemuan berikutnya Tuhan menjawab doa itu. Anak itu belajar bahwa Tuhan menjawab doa. Doa, saya cerita sampai merinding ya, karena itu suatu yang kesaksian yang luar biasa. Sometimes karena kita berpikir kita hidup baik-baik saja dan mungkin tidak bersinggungan dengan keluarga yang lain. Jadi kita ya hidup sendiri. Gak ada keluarga-keluarga yang lain bersatu di dalam keluarga Allah. Tapi ketika kita membiasakan anak-anak kita untuk kita punya keluarga yang lain loh. Dengan pergumulan yang lain. Mungkin ada yang sakit penyakit dan lain sebagainya. Dia tidak temukan di dalam keluarganya. Tapi dia belajar bagaimana dia sebagai satu keluarga di dalam Tuhan saling mendoakan. Dan dia belajar Tuhan menjawab doa. Inilah satu cross gitu ya, small group yang kami ada di gereja. Ini di salah satu rumah jemaat, kami biasakan selalu di rumah jemaat begitu ya, supaya memang kita benar-benar membuka rumah kita untuk kita bersama-sama sebagai satu keluarga, punya satu kebiasaan, punya satu habit. Jadi anak-anak ini ke depan ya sudah, mereka tinggal lanjutkan saja. Mereka sudah punya crossnya, bahasa kami gitu, punya komselnya sendiri. Karena dari kecil mereka sudah tahu, bahkan setiap hari ya, tanya kapan mami cross gitu ya. Entah dalam pemikiran mereka mau main begitu ya. Mau main sama teman-temannya, tapi di sana pun mereka memang ribut, itu benar. Kalau tanya ribut gak? Ribut gitu ya. Tapi ketika mulai kita ajarin pelan-pelan. Kamu pimpin pujian ya. Kamu ini ya, kamu itu ya, nanti kamu pimpin doa ya. Dan semuanya terjadi begitu indah. Kalau misalnya ada yang berantem, ada yang nangis, pernah gak? Oh pernah sekali. Tapi akhirnya kita belajar bahwa ya memang tidak ada yang sempurna. Ketika kita sudah menerima satu dengan yang lain, pasti terjadi gesekan. Tetapi ya itu sekali lagi kita belajar bahwa dalam satu komunitas itu, small group itu Tuhan pakai untuk kita menjadi seorang anak murid Kristus. Bukan hanya anak kita, tapi kita pun menjadi murid Kristus yang bertumbuh dalam Tuhan. Ini adalah yang pertama, yaitu small group. Yang kedua yaitu church atau di gereja.
Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai 2 tahun yang lalu begitu ya, ketika tadi Musa sudah sempat singgung, gereja kami bergumul bagaimana kami memuridkan keluarga. Akhirnya kami memutuskan untuk di dalam ibadah itu harus ada pengalaman atau experience bagaimana beribadah bersama keluarga. Kenapa? Karena contohnya saya kasih begini. Ketika kita datang ke gereja nih ya bersama anak ada yang remaja, ada yang anak-anak gitu ya masing-masing sekolah minggu. Datang bersama-sama ke gereja. Tetapi ketika sampai gereja apa yang terjadi? 1 sekolah minggu, 1 remaja, kita di umum. Nanti ketemu lagi ya begitu. Dan ketika kami mengalami hal itu, kami merasa bahwa kapan kita punya ada kesempatan beribadah bersama-sama dengan anak kita dan lebih tepatnya kapan kita bisa memuridkan anak kita melalui gereja ketika ibadah. Nah oleh karena itu kita belajar, kami belajar gimana sih caranya kita membuat satu ibadah intergenerasi. Di mana kita sebagai orang tua bersama dengan anak, bersama dengan keluarga yang lain itu bersama-sama beribadah. Akhirnya kemarin ketika kami belajar, kami search gitu ya di YouTube, bahkan dari luar juga mendapati bahwa ternyata tidak banyak gereja yang melakukannya. Ada yang melakukan tetapi sungguh sangat menurut saya pribadi sayang karena hanya sebagai acara. Misalnya hari ayah atau hari ibu atau hari anak mungkin begitu ya. Atau pokoknya acara dijadikan suatu acara. Kali ini ya kita ibadahnya gabungan semuanya. Tapi itu hanya sekali. Nanti berulang lagi tahun depan lagi hari ayah berikutnya atau hari ibu berikutnya. Jadi itu yang saya dapati. Nah akhirnya kami di dalam segala keterbatasan mencoba dan akhirnya juga mendidik jemaat bagaimana kita beribadah bersama-sama dengan keluarga. Berikut adalah beberapa contoh ketika kami beribadah. Bapak Ibu Saudara bisa kelihatan gak ada satu anak kecil bawa boneka dinonya dan dia maju ke depan, sebelahnya itu adalah papanya. Papanya pelayanan singer, sebagai singer di gereja. Anak ini cowok ya, biasa ya kita kan biasanya tahu ya anak cowok, jadi di sebelah sini itu ada ya space lah misalnya segini begitu ya, lalu panggungnya sekitar di sini. Waktu awal-awal ibadah, wah lari, maminya sudah bilang ayo sini duduk gitu ya, duduk sebentar, habis itu lari lagi. Itulah ya anak-anak sambil bawa bonekanya ke sana sini. Tapi beberapa kali dia lihat papanya di depan, di atas maksudnya di panggung depan bernyanyi memuji Tuhan. Dan sekali lagi, sebelum ada family discipleship ini, di rumah mereka sudah dimuridkan. Sehingga ketika dia tahu papinya di atas memberikan teladan, oh papinya memuji Tuhan kayak begitu. Dia naik, saudara. Dia naik ke atas, dia di sebelah papinya, dan akhirnya dia juga memuji Tuhan. Ini yang terjadi di gereja kami dan ini adalah salah satu contoh yang sangat luar biasa. Dan Musa selalu mendidik kami ya setiap jemaat bahwa that's okay. Bahkan ini adalah sesuatu yang indah. Bagaimana seorang papa memuridkan anaknya. Bagaimana sih memuji Tuhan itu. Seringkali kan kadang kita memuji Tuhan, maaf sometimes kita sibuk dengan HP. Entah itu ting-tong dari mana, tapi ketika sana lagi pujian, kita pegang HP. Atau lagi firman Tuhan, kita pegang HP. Anak itu melihat, oh kalau ibadah boleh ya ternyata pegang HP gitu. Tetapi sebaliknya ketika orang tua memberikan contoh yang baik, bagaimana mendidik anaknya, memuridkan anaknya, anak itu meneladani tanpa disuruh. Next. Nah ini adalah anak saya. Jadi waktu itu dalam ibadah itu ada yang namanya doa pengakuan dosa. Kita ada ya doa pengakuan dosa. Nah Bapak Ibu Saudara ketika kami ibadah intergenerasi kami menyadari bahwa ketika kami berdoa biarkan orang tua itu yang menolong anaknya untuk berdoa kepada Tuhan. Awal-awal mereka gak ngerti apa itu pengakuan dosa. Bahkan mungkin mereka bingung harus gimana doanya sama Tuhan. Di awal-awal kami mengajarkan selalu ketika pengakuan dosa anak-anak akan selalu kembali ke papanya atau ke mamanya dan diajarkan berdoa. Kalau belum bisa kita yang memimpin mereka, menolong mereka untuk berdoa, mengakui segala dosa dan kesalahan. Di sanalah terjadi keterbukaan. Kami pernah waktu itu menyadari kami salah, kami pernah marah-marah. Dan di pengakuan dosa itu
kami mau tidak mau harus mengakui dosa di hadapan Tuhan. Papi mami salah, Cen juga. Kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa kita dan Tuhan yang mengampuni. Di sana terjadi keterbukaan dan tidak ada pakai topeng. Kadang kita ke gereja itu harus semuanya serba baik gitu ya. Jangan sampai ketahuan tadi kamu habis dimarahin gitu ya. Atau jangan sampai ketahuan tadi kita habis berantem gitu ya. Enggak. Ketika kita ke gereja, Tuhan ingin lepaskan semua topeng itu. Dan kita didik anak kita bahwa ini loh, kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita. Ini juga contoh yang lain dari jemaat yang lain. Anaknya remaja ini ya, remaja tetapi sama-sama berdoa. Memimpin mereka di dalam doa. Next, berikutnya. Lalu ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, anak-anak akan maju ke depan. Anak-anak akan dipanggil untuk maju ke depan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat banyak tangan yang mengangkat, itu mereka mengutus. Next, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak itu maju ke depan, mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause, begitu ya kami sebutnya, Lause di sekolah minggu. Mereka yang mereka tahu adalah papa mamanya yang mengutus mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mereka tahu bahwa saya ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan karena saya diutus oleh papa mama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, inilah salah satu yang kami lakukan di gereja, bagaimana kami memulai family discipleship secara khusus di gereja kami. Dan bukan hanya mereka yang mengangkat tangan, itu bukan hanya mereka yang punya anak di depan, maju di depan, tidak. Tapi semua orang tua juga mengangkat tangannya dan berdoa. Karena kami bilang bahwa kita ini satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi tolong doakan, mari kita utus anak-anak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang terjadi di dalam gereja. Tadi yang pertama di small group dan kedua di gereja. Jadi Bapak Ibu, pemuridan keluarga harus kerjasama antara keluarga dan gereja. Ini menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan kenapa kami mengeset sedemikian rupa? Karena seringkali orang tua itu menganggap sekolah minggu itu outsourcing. Datang supaya tidak ganggu, saya titip. Papa mama mau ibadah, jadi jangan ganggu, kamu ke sekolah minggu, begitu. Sehingga pemuridan keluarga itu pemuridan terhadap anak dititipkan. Jadi Bapak Ibu seperti di rumah, Bapak Ibu punya anak belajar fisika, belajar matematika, dileskan. Nah ini nggak ada les agama. Les agama di gereja, titipkan ke guru sekolah minggu begitu ya Bapak Ibu ya. Ini menjadi satu masalah utama. Nah Bapak Ibu, kalau kemudian kita mengatakan Pak Teddy di gereja kami kan tidak seperti itu, is okay. Tapi semua ini berangkat dari satu pemahaman, satu prinsip bahwa saya tidak mau menitipkan anak saya outsourcing dalam hal kerohanian, dalam hal spiritual. Gereja dia bisa ke sekolah minggu no problem. Tetapi di rumah saya bina dia. Nah ini yang menjadi perjalanan saya pribadi Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana memuridkan anak saya. Saya ingin berbagi kepada kita. Ini adalah salah satu pelayanan misi. Saya kalau pelayanan misi Bapak Ibu Saudara sekalian ke sebuah pulau namanya Pulau Kalis begitu ya. Itu 4 jam perjalanan darat, 1 jam nyebrang dengan kapal, kita menyebutnya Roro begitu. Jadi 5 jam baru kemudian sampai. Tiap kali saya pelayanan misi, anak absen dari sekolah. Nah mulai pikir nih, oh seenak perutnya aja begitu ya, anak di absen dari sekolah begitu. Karena ada satu experiencing yang dia tidak akan pernah dapat dari sekolah. Itu juga bagian kurikulum rohani yang Tuhan izinkan. Sehingga ketika dia ikut saya melayani Bapak Ibu ini jiwa baru. Disinilah anak saya belajar bahwa bagaimana papanya menginjili. Bagaimana kemudian ada ya orang yang tidak kenal Tuhan. Berarti mereka tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Bergumul Bapak Ibu. Disinilah anak ini benar-benar melihat bahwa realita kehidupan yang selama ini dia tahu gereja, semua anak Tuhan ketemu puji Tuhan, haleluya, rupanya tidak seperti itu. Ketika dia datang ke tempat ini, kumpulkan anak-anak untuk datang ke sekolah minggu, semua datang Bapak Ibu, wah jimatnya besar-besar. Begitu ya, wih besar-besar Bapak Ibu. Dia bertanya, papi itu apa? Nah dia kalau kemudian tidak terjun dalam pelayanan misi, bagaimana kemudian dia dapat mengenal itu? Sehingga dia belajar di sana. Untuk apa sih tujuannya? Supaya dia dapat mengenal kasihnya Tuhan. Rupanya Tuhan juga mencintai orang-orang sederhana.
supaya dia dapat melihat bahwa papi maminya dipanggil Tuhan seperti itu untuk melayani. Dan pelayanan misi bukan punya bapak pendeta, ibu pendeta, punya tim rohaniawan, bukan. Itu tugas setiap kita. Tapi anak kita masalahnya nggak pernah mengalami kan Bapak Ibu kan. Tiap kali gereja kalau bicara soal pelayanan misi yang itu siapa? Orang tua. Mana ada pelayanan sekolah minggu bermisi gitu kemana gitu. Orang tua udah langsung, waduh jangan deh nanti anak saya di sana apa-apa begitu. Lalu kapan dia belajar tentang cintanya Tuhan? Ya dari papa mamanya. Jadi permisi tanya Bapak Ibu suatu hari Bapak Ibu kalau liburan, Bapak Ibu pergi ke Toba. Kami pernah satu pengalaman berbicara soal misi yang sederhana. Kami datang ke sebuah kopitiam makan. Saya, istri, terus anak begitu. Ketika makan ada satu orang Ai datang. Lalu tanya, Koko mau beli ini nggak? Dia buka. Wih jimat besar Bapak Ibu, dia tawarin jimat besar untuk dibeli pendeta. Begitu. Saya mengatakan ini berapa jangan langsung nolak Bapak Ibu, ini berapa begitu hunya. Wih Bapak Ibu ada yang ukuran besar, ada ukuran kecil begitu beda harga. Saya tanya kenapa jual itu? Oh ya untuk biaya anak makan. Dia sering dipukuli suami, sering dia jadinya. Terus kemudian bla 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 dia cerita, singkat cerita kami mengatakan begini, Ai sorry ya kami tidak perlu itu. Karena kami orang yang sin yaso, sudah tidak perlu itu. Yaso sudah menjaga kami, melindungi kami. Sehingga kami tidak perlu apapun jimat itu udah gak butuh karena Tuhan cukup begitu. Nah kalau Ai mau lepas daripada semua masalah keluarga, Ai mau tidak pakai jimat ini lagi tapi terlindungi, Yaso adalah satu-satunya cara. Yesus adalah satu-satunya cara. Kami tawarkan, Ai butuh makan, kami belikan. Tapi kami gak beli ini. Jadi kami belikan makan dia, kami belikan makan untuk anaknya. Kami minta mau gak duduk sama-sama ngobrol. Pas dia bilang gak mau, ya sudah kita gak bisa paksa. Tapi anak saya belajar untuk melihat bahwa papanya kayak gitu toh. Oh itu yang namanya penginjilan. Jadi anak saya belajar tentang mengasihi. Sehingga suatu hari ketika di dalam perjalanan kami, cerita yang berbeda lagi. Ketika kami mau ke Bengkalis dan harus nyebrang Roro, antri 3 jam. Saya lapar, saya pergi ke warung makan Indomie. Tiba-tiba ada orang datang. Kami ngobrol panjang lebar. Nah itu anak saya datang tuh. Nah ketika anak saya datang itu lucu celotehnya. Dia datang ke saya dekat-dekat, Papi Cenceng gak ganggu ya, Papi pasti lagi penginjilan kan. Udah tahu dia. Terpola Bapak, itu yang saya maksud dengan membangun habit. Dan itu dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lakukan di rumah, di Pekanbaru ketika kami kopitiam, kami sarapan di mana-mana karena kami melakukan itu. Berbagi cerita tentang Tuhan Yesus. Nah sehingga anak saya terlatih. Ketika terlatih apa yang dia lakukan, dia penginjilan PI ke mamanya dong. Ama saya belum percaya. Di dalam pimpinan Tuhan, kami syukur mereka lagi on proses menuju ke sana. Mama saya mulai terbuka, papa mulai terbuka percaya Tuhan. Nah anak saya datang ketika mamanya lagi pai-pai. Begitu. Ama, maaf. Dia bilang gini sama amanya. Ama, itu patung itu jangan disembah. Ama harus percaya sama Tuhan Yesus. Waduh dimarahin habis-habisan. Pulang amanya lapor ke saya. Anakmu ini bla 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 bla. Tapi Bapak Ibu betul dia terbatas. Dia tidak dapat implementasi dengan tepat. Tapi dia udah mendapatkan habit dan jiwa itu loh. Poinnya tuh di sana. Sehingga suatu hari kami bawa Akong Ama ke gereja ibadah, dia marahin Akongnya karena main HP. Akong, ini lagi sembah Tuhan Yesus, jangan main HP. Akongnya, oh ya. Tapi itu terbangun dari mana? Dari kehidupan sehari-hari sama papa mama. Makanya kenapa kalau anak kami, Bapak Ibu ibadah, kami gak minta dia ke sekolah minggu. Dia ibadah sama kami. Kadang-kadang dia duduk sama temannya, ketika pengakuan dosa dia lari lagi ke kami. Papi, mami pengakuan dosa tolong doakan dong, begitu. Karena kadang-kadang anak itu abstrak tentang pengampunan. Betul? Kita bilang, kamu dosa apapun Tuhan Yesus mengampuni, betul? Tapi ketika dia lapornya merah, ketika dia melakukan kesalahan, di rumah gak bisa diampuni masalahnya. Sehingga kontradiksi di pikirannya, otaknya kontradiksi. Katanya mengampuni semuanya, tapi papa mama tidak. Jadi Yesus itu mengampuni apakah gak sih, dia bingung. Tapi dengan habit setiap hari Minggu yang dibangun, intensional terus menerus Bapak Ibu, itu terjadi. Apalagi yang kami lakukan Bapak Ibu, saya selalu memegang konsep pemuritan itu bukan perintah. Ayo lakukan firman Tuhan, ayo lakukan ini, bukan. Tapi keteladanan yang diberikan. Jadi anak saya selalu melihat ketika kami sakit, istri sakit, saya selalu topang tangan doakan. Saya sakit, istri selalu melakukan hal yang sama. Suatu hari ketika tangan maminya berdarah, sakit, saya lupa. Kenapa ya? Kejepit atau apa begitu. Langkah pertama adalah mami Cencen doakan. Begitu.
Kenapa? Karena udah biasa, terpola Bapak Ibu. Tanpa disuruh, pemuritan itu nggak bisa disuruh. Mencintai dan berdoa baca firman itu nggak bisa disuruh. Kalau disuruh Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu datang ke gereja lalu pendeta suruh. Ya elah Bapak pendeta mah tinggal suruh mah enak, lu mah pendeta gua mah kagak, begitu ya. Tapi ketika orang yang mengalami kasih Tuhan dan membangun kebiasaan itu terus menerus, dia melakukan begitu. Suatu hari ketika naik mobil, saya lupa kalau nggak salah mau ke mall, hujan. Anak saya dari belakang ngomongin, papi hujan loh, gimana ini kita mau ke mall. Oke, let's pray, kita berdoa. Nah ketika berdoa, hujannya berhenti Bapak Ibu. Terlepas daripada Bapak Ibu mau mengatakan itu kebetulan atau gimana, tapi saya percaya Tuhan mengizinkan. Sehingga di sana anak saya berproses, papi urusan hujan aja Tuhan ikut campur tangan loh. Urusan hujan saja Tuhan ikut campur tangan. Buru-buru bicara soal kanker, sakit dan yang lainnya. Hujan aja Tuhan urus. Anak saya belajar. Ini menjadi satu proses di mana dia bertumbuh terus menerus di dalam Tuhan. Nah itu dibangun di keluarga. Dibangun di keluarga. Kemarin saya jemput dia dari sekolah. Pulang ke rumah. Dia mukanya cembetut. Somehow tiap kali pulang sekolah mukanya selalu cembetut. Bapak Ibu tahu cembetut? Mukanya itu siap-siap begitu. Jadi murung. Saya tanya kenapa begitu. Dia gak mau cerita. Singkat cerita saya tahu kalau dia takut cerita kalau saya marah. Jadi singkat di mobil saya mengatakan begini, Cen-Cen, maaf ya papi ketika dengar cerita Cen-Cen sering marah. Kali ini papi mau belajar deh, kamu cerita apapun papi tidak marah, begitu. Benar. Nah dia tahu papinya orangnya emosian, begitu. Sehingga kondisinya tidak stabil. Kadang marah, kadang kagak, dia bingung kapan cerita, kadang enggak, ini papi ini gak jelas nih orangnya begitu ya. Kadang-kadang baik kali begitu ya, papi saya merah gak apa-apa begitu. Papi saya merah digebukin begitu, dia bingung. Standar kebenaran itu dia bingung. Tapi hari itu saya mengatakan begitu, ini maminya gak tahu. Dia cerita begitu. Bla 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 tentang temannya begitu. Singkat cerita saya mengatakan begini, Cen, susah ya jadi anak Tuhan. Papi juga seringkali pengen jadi anak Tuhan yang benar dan baik, taat perintah Tuhan. Tapi seringkali gagal juga kok, Cen-Cen paling tahu. Nah akhirnya kami sama-sama doa pengakuan dosa di sana. Kalau tunggu hari minggu satu kali lama Bapak Ibu dosanya kebanyakan. Jadi kami lakukan di mobil begitu. Setelah itu CC ya papi ya, oke sama-sama. Kami pulang, dia gak cerita sama mamanya, dia gak berani. Tapi itu terjadi menjadi habitual action. Menjadi aksi-aksi kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga anak kami itu menjadi satu anak yang terdidik, ada apa-apa itu cari Tuhan. Ada apa-apa itu cari Tuhan. Begitu. Nah itu harus dibiasakan. Makanya tadi ya, intentional dan kemudian listen and do. Lakukan firman Tuhan. Nah, saya adalah orang yang sejak awal punya prinsip karena saya adalah generasi pertama kekristenan. Sehingga ketika gereja tiap Natal Bapak Ibu saya sedih, terutama dari pemuda dulu. Sedih kenapa? Karena lihat, dia datang sama papa mamanya. Saya gak pernah merasakan Natal dengan papa mama itu gak pernah. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, saya ini cukup iri hati dengan jemaat-jemaat yang datang begitu. Mulai merasakan Natal sebagai keluarga itu kami. Jadi Natal pertama kami persembahkan untuk papa mama kami. Gimana caranya supaya dia mau puji-pujian di rumah. Kami bikin Natal di rumah. Jadi kami minta Cen-Cen nyanyi. Cen-Cen yang pimpin pujian. Kalau cucunya suruh dia mau kan. Lagunya apa? Jinjia Ho. Laisin ya so Jinjia Ho. Begitu ya. Sangat baik percaya Tuhan Yesus. Nyanyilah Cen-Cen begitu. Wah akong amanya goyang-goyang begitu. Habis itu bagi hadiah Natal begitu. Tapi somehow pelan-pelan bertahap kita mengajari Cen-Cen. Kita punya kesempatan loh untuk cerita tentang Tuhan Yesus kepada akong ama begitu. Di sana belajar. Nah sehingga di dalam proses itu saya pengen banget Cen-Cen itu tidak mengalami seperti yang saya alami. Yaitu menjadi anak Tuhan yang berjalan sendiri tanpa keluarga Tuhan yang lain. Sehingga saya pengen memastikan anak saya itu mengenal Tuhan Yesus. Nah saya tidak mau titip ke sekolah minggu. Saya tidak akan menjadi seorang papa yang bangga gitu ketika nanti anak saya dibaptis. Lalu dia ngomong, Bapak Ibu puji Tuhan saya udah dibaptis karena lulus sekolah minggu. Gak mau saya. Dia harus dibaptis karena saya. Karena saya yang memperkenalkan Yesus, bukan orang lain. Berarti kalau dia cerita seperti itu, saya papanya gak bertanggung jawab. Saya gak mau. Sehingga Bapak Ibu dari dia lahir, baru dibawa sama dokter keluar,
Itu doa pertama saya. Saya cuma minta dua sama Tuhan. Pertama, sampai usia 5 tahun dia kenal Allah Tritunggal. Jadi dia tahu Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, dia tahu begitu. Dan dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk selamat masuk ke surga adalah percaya Tuhan Yesus. Sehingga tepat ulang tahunnya yang kelima Bapak Ibu. Jadi ulang tahun yang kelima, H-1. Anak saya 23 November ulang tahun, betul ya. Jadi 22 Novembernya. Konfirmasi itu penting Bapak Ibu untuk mencegah pertengkaran. 22 November. Jadi kami selalu mengutamakan H-1 itu. Menjadi hari di mana dia semakin melihat bahwa keberadaan dia itu karena Tuhan Yesus. Jadi di H-1 itu kami menginjili Chen. Kami panggil Chen, besok adalah hari bahagiamu. Kamu mengenal, kamu lahir begitu di tanggal 23. Jadi hari ini papi ingin cerita kenapa kamu lahir. Jadi saya PI di sana Bapak Ibu. Dan saya ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada anak saya, dia mendengarkan yang begitu luar biasa begitu ya. Sampai kemudian saya menantang dia, Chen mau percaya Tuhan Yesus nggak? Dia bilang, papi mau. Nah biasa kan, saya juga lausi sekolah minggu Bapak Ibu. Kalau berbicara percaya Tuhan Yesus, anak-anak mau percaya Tuhan Yesus 100% angkat tangan. Entah iya, entah kagak. Jadi saya juga tanya, benar mau percaya Tuhan Yesus kenapa? Dia jawab, pertama, karena Chen bad. Chen itu buruk. Sehingga Chen tidak mungkin bisa masuk surga. Hanya Yesus yang menebus dosa Chen. Sehingga Chen bisa masuk ke surga. Jadi kedua, Chen mau percaya Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus Tuhan Chen. Saya mengatakan amin. Kamu percaya Tuhan Yesus. Cuma saya nggak bisa baptis aja Bapak Ibu. Kalau enggak udah tak baptis di sana. Cuma Bapak Ibu saya sangat bangga dan selalu cerita tentang kisah ini karena saya bersyukur bahwa selama 5 tahun itu secara intensional Bapak Ibu terus menerus memuridkan anak kami. Karena kami tahu batasan paling optimal adalah 8 tahun. Makanya kami ngejar begitu. Jadi di umur itu setidaknya satu tanggung jawab kami selesai. Anak kami menerima Tuhan Yesus dan kami mendoakan. Jadi sangat bersyukur untuk kesempatan itu yang Tuhan berikan. Jadi saya cerita di jemaat, bersuka cita, ketika ulang tahun besoknya kami pesta. Pesta bukan karena hari ulang tahun, tapi karena hari ulang tahun spiritual. Dia terima Tuhan Yesus 22 November, Bapak Ibu. Jadi saya rindu setiap keluarga di tempat ini mari berbicara tentang kita orang tua terhadap anak ya. Bapak Ibu itu tanggung jawab kita. Hati-hati. Tadi istri saya semua udah tunjukkan tentang masalah yang tadi itu ya. Bapak Ibu coba sekali lagi. Kan Tuhan di sini, suami di sini, istri di sini begitu ya. Seringkali Bapak Ibu yang terjadi dan paling banyak yang terjadi adalah istri itu sangat intim dengan Tuhan. Begitu. Suami yang tidak. Makanya selalu ada istilah bahwa, thank you ya. Istilah bahwa di gereja itu ibu-ibu lebih banyak. Gereja manapun Bapak Ibu percayalah. Entah hati mereka lebih lembut, mudah terima Tuhan Yesus. Mereka yang pemilik saham terbesar kerajaan surga, bukan bapak-bapak, atau mungkin cara terbaik untuk menghancurkan keluarga, iblis matikan spirit dari setiap pria untuk ikut Tuhan. Oke, tadi pagi, dimanapun Bapak Ibu tadi pagi saya sharing di firman Tuhan, di karyawan gitu ya, terus tadi juga di sekolah, yang pelayanan yang mana-mana ya ibu-ibu semua begitu. Kadang-kadang bapaknya mana? Ada ini tadi. Oh iya ini satu. Tapi Bapak Ibu somehow itu terjadi. Jadi setiap pria di tempat ini mohon berhati-hati. Cara satu-satunya Tuhan hancurkan keluarga kita, dia bukan menghabiskan keluargamu. Dia bukan menghabiskan anakmu. Dia bukan menghabiskan istrimu. Dia cuma mematikan apimu sebagai seorang pria. Dia padamkan api itu. Kita gak bergairah. Bahkan dia berikan satu mindset. Urusan doa mah urusan istri, saya mah cari uang. Wow, hati-hati Bapak Ibu. Kita bukan hanya mewariskan harta. Wariskan harta berapapun angkanya, ke depan dia bisa cari sendiri. Tapi satu kebanggaan yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan adalah bahwa papiku mewariskan firman, mewariskan iman. Itu papaku. Papaku Bapak Ibu. Nah biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu tadi berbicara tentang apa? Kita orang tua dengan anak. Kita mau melihat berbicara tentang
strategi untuk bagaimana memuridkan pasangan. Seperti apa sih begitu? Misalnya saya sebagai seorang pendeta, dia contoh bagaimana saya memuridkan istri saya. Dia juga contoh kok, dia juga belajar Alkitab kok, apalagi yang mau dimuridkan begitu. Kadang-kadang mikir Bapak Ibu. Jadi pemuritan pasangan itu seperti apa sih? Nanti kita lihat ya, saya pause dulu. Saya nggak tahu koordinasi waktunya bagaimana, jadi saya tidak lanjutkan, saya pause dulu. Lanjut aja terus gitu ya, hantam terus gitu. Oh sampai jam 11. Oh. Yang rame itu di perut. Kerucuk. Oke. Mungkin kalau Bapak Ibu mau kita diskusi dulu boleh, kita ada tanya jawab dulu boleh sebelum kita masuk ke bagian terakhir ini pendek. Karena kita semua udah tahu, cuma tinggal melakukan apa kagak aja. Jadi kita coba diskusi dulu berkaitan dengan pemuritan orang tua berkaitan dengan anak. Kalau ada saja yang mau ditanyakan, kalau nggak ada nggak usah dipaksa Bapak Ibu. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, sayang bertanya. Tapi Bapak Ibu nggak usah malu karena tidak perlu dijawab. Cukup jawab kepada pasangan suami istrinya saja. Ya, pasangan suami istrinya saja. Ya maksudnya pasangan masing-masing ya, jangan lintas. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu permisi tanya, di antara Bapak Ibu yang Tuhan titipkan anak siapa? Oke, thank you. Nah bagi kita yang Tuhan titipkan anak, ya. Bapak Ibu untuk rekan-rekan tidak hadir termasuk rekan-rekan rohaniawan dari sekolah Bapak Ibu. Kita di sana itu tidak semua anak punya keluarga Kristen seperti saya, gak ada. Jadi saya pengen didoakan untuk pengampunan dosa itu papa mama gak ada. Tapi guru sekolah minggu yang menjadi papa mama rohani. Nah gitu. Nah sehingga dalam hal ini ketika Tuhan titipkan anak dalam konteks kita sebagai lausus sekolah minggu atau yang lainnya Bapak Ibu itu bersinergi. Kita sebagai papa mama rohani. Nah pertanyaan saya kepada rekan-rekan sebagai papa mama rohani atau kemudian pasangan suami istri ada begini. Anak kita rohaninya seperti apa sih? Atau pertanyaan lebih sederhana, relasi anak kita dengan Tuhan kayak apa sih? Nah coba diskusi suami istri, ini berat nih pertanyaannya. Seringkali kita mungkin gak ada jawabannya. Tapi dengan diskusi ini Bapak Ibu kita semakin tahu bahwa iya ya selama ini kita tahu tentang pendidikan dia. Semua nilai kita kontrol. Spiritualnya bagaimana? Hati dia terhadap Tuhan tuh kayak apa? Nah coba diskusikan sebentar ya. Saya memberikan waktu 5 menit kepada kita semua begitu. Ya, untuk kemudian diskusi dengan suami istrinya atau kemudian dengan teman-temannya, monggo silakan ya didiskusikan. Kalau suami istri diskusi mau malu-malu lah ya. Oke, sip. 5 menit Bapak Ibu, jangan lebih. Relasi anak kita dengan Tuhan kayak apa sih? Anak kita tuh dekat atau jauh dengan Tuhan sih? Jadi kita tuh mau apa sih? Nah, kita coba diskusikan. Bapak Ibu, titipannya dari cerita anak ya. Jangan cerita toko kita udah tutup jam 5, karyawan udah pulang belum begitu ya. Tadi kasbonnya gimana begitu ya, bukan. Bapak Ibu dapat anugerah. Nanti saya sharingkan anugerahnya. Dari contoh Robin. Dia merasa berdosa kalau pulangnya jam 11. Jadi dia memberikan anugerah kepada kita untuk pulang lebih cepat. Apakah itu anugerah? Sharing dulu ya. Tinggal 3 menit Bapak Ibu. Nanti kalau nggak selesai lanjutin di mobil, pulang ke rumah, besok dilanjutin boleh. Tinggal 1 menit Bapak Ibu ya. Karena saya dikontrol sama contoh Robin. Oke Bapak Ibu, kita coba lihat di sini sebentar setelah diskusinya. Nanti kalau belum selesai dapat lanjut di perjalanan pulang. Ini sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan.
bagaimana strategi memuridkan antar pasangan. Kenapa itu penting Pak Teddy? Karena begini Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu punya anak, di handphone itu paling banyak foto siapa? Profil di WhatsApp dan yang lainnya foto siapa Bapak Ibu? Tiba-tiba anak semua ya. Ingat satu hal, anak itu titipan. Suatu hari akan diambil dari Anda. Dia hanya untuk dilalukan gitu saja. Tuhan titipkan kepada Anda entah 1 anak, 2 anak, 3 anak atau tidak titipkan itu terserah Tuhan. Saya tidak ngomong dari awal anak itu berkat, anak itu titipan. Untuk Anda didik di dalam firman untuk kemudian diutus kembali. Tapi yang Tuhan ikat menjadi satu, itu suami istri. Tuhan tidak pernah ikat kita dengan anak. Makanya kenapa selalu ada perpisahan dengan anak, tidak ada perpisahan dengan suami istri. Tapi seringkali bonding itu bergeser. Begitu ikatan itu lebih luar biasa dengan anak daripada dengan suami atau istri. Ini menjadi masalah utama di dalam pernikahan Kristen. Oke. Nah, sehingga penting dan kemudian kita perlu melihat ini menjadi satu urgensi untuk kita dapat saling memuridkan antar pasangan kita ya. Nah, kita lihat mulai dari istri terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita mau belajar untuk para istri. Nah, saya undang kita para istri untuk berdiri. Kita mau baca ayat ini bersama-sama ya. Silakan berdiri. Nah, ini istrinya aja, jadi gak usah pakai tangan. Oke, sip ya. Oke, para istri saja kita baca bersama-sama 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Silakan duduk. Next. Bapak Ibu Saudara, dari Efesus kita benar-benar belajar bagaimana kita sebagai istri harus tunduk. To submit. Kenapa sih firman Tuhan menyatakan seperti itu kepada kita para wanita ya, para istri. Karena Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak percaya mungkin menjadi evaluasi buat kita. Kita wanita itu kuat, strong begitu ya. Sometimes apa yang pria suami kita lakukan, kita sebenarnya juga bisa lakukan. Sejujurnya ya, banyak ya reels gitu ya, mau buka kaleng, sebenarnya kita bisa kan, cuman pura-pura ya udahlah tolong gitu ya. Mau ganti galon, sebenarnya bisa juga sih, cuman ya udahlah pura-pura minta tolong ya. Sebenarnya jujur kita wanita tuh bisa melakukan kerja, bisa. Wanita tuh so smart begitu ya, kuat, smart. Pokoknya bahkan maaf ngomong, kita wanita tuh multitasking. Kalau pria satu ya satu gitu ya. Kalau kita wanita lagi masak nih, ayo nomor 1 gimana? Masih bisa ngajar anak gitu ya. Terus tiba-tiba ada telepon lagi, oh iya sebentar ya Pak. Wah kita tuh serba multitasking, bisa semuanya. Dah itulah kodratnya bahasa gitu ya seorang wanita. Kita tuh sebenarnya adalah seorang yang strong, kita tuh seorang yang kuat. Makanya kenapa di awal memang dikatakan bahwa kita itu diciptakan sebagai penolong. Cuman sometimes kelewatan kita. Karena too strong kita lupa status kita apa. Begitu ya. Penolong itu bukan berarti lemah loh. Namanya penolong ya kan. Berarti menolong, kerjanya menolong. Nah berarti tapi Tuhan tahu bagaimana kita itu rentan sekali untuk tidak submit. Makanya di sini Efesus dikatakan next, katakan hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita tunduk kepada suami kita. Tuhan ingin supaya kita sebagai seorang istri, bahkan sana dikatakan bahwa tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bapak Saudara, apa bahayanya kalau kita sebagai istri tidak submit atau tidak tunduk kepada suami kita? Ada yang bisa kasih jawaban? Contoh sederhana, kalau kita sebagai istri ya, sebagai wanita itu nggak tunduk kepada suami kita sebagai pemimpin keluarga kita. Ada yang mau kasih jawaban? Atau suami yang mau kasih jawaban? Ya nih selama ini nih gak tunduk nih ya. Bapak Saudara, mungkin awalnya kita mungkin hanya merasa sometimes tuh kadang kita itu tidak sengaja, jujur saya katakan. Sometimes saya tidak sengaja,
tidak merasa dan tidak bermaksud seperti itu, tidak tunduk. Tetapi saudara ketika melakukan itu lagi ya, tidak tunduk, secara tidak langsung kita mau mengatakan kepada suami kita, saya tidak respect dengan kamu, saya tidak menghormati kamu, saya tidak menghargai kamu sebagai kepala dalam rumah tangga ini. Nah ketika seorang pria, seorang suami, dia tidak mendapatkan hormat, dia tidak mendapatkan respect dari istrinya, dia akan menjadi seorang suami yang seperti apa? Ragu akan dirinya sendiri. Discouraged. Dia merasa, iya ya benar istriku lebih jago, istriku lebih pandai. Dan akhirnya dia akan mundur, step back. Dan akhirnya jadi ordernya kebalik. Kita istri yang memimpin keluarga, suami yang tunduk malah. Dan itu seringkali terjadi. Makanya kenapa firman Tuhan dikatakan di sana tidak. Istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sometimes kalau kita mau bertanya kritis ya, mungkin ada istri yang bertanya, apakah aku harus tetap tunduk kepada suami yang memang dia tidak tanggung jawab? Kepada suami yang ya tidak tanggung jawab kepada keluarga. Apakah kepada seorang suami yang seperti itu, saya harus tetap respect, saya harus tetap tunduk? Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, suami yang ada bersama dengan kita itu adalah suami yang terbatas. Tapi jangan lupa, kita istri, kita juga terbatas. Sometimes kita merasa kita yang paling benar, jujur saja. Sometimes merasa seperti itu, sehingga kita merasa harusnya dia suami begini tuh. Tetapi ketika dia tidak melakukan itu semua, kita jadi mempertanyakan, apakah saya harus tetap submit, apakah saya harus tetap tunduk kepada suami yang seperti ini. Makanya firman Tuhan dikatakan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya tunduk kepada suami saya bukan karena dia, tetapi saya tunduk kepada Tuhan. Bukan melihat dia seperti apa, tetapi saya mau tunduk kepada suami saya karena saya tunduk kepada Tuhan. Dan itu yang penting. Karena ketika kita tunduk, alasan kita tunduk kepada suami karena dia sudah melakukan A, B, C, D. Ketika sekali dia tidak melakukan itu semua, sangat mudah bagi kita untuk dia memang tidak pantas untuk saya tunduki, saya respect, saya hormati. Sehingga akhirnya kita jadi jauh dari firman Tuhan. Kita yang kembali di atas. Oleh karena itu sekali lagi firman Tuhan mengatakan untuk kita para istri, tunduklah kita kepada suami kita. Dan biarlah ini menjadi satu ingat-ingatan buat kita. Tidak banyak. Sebagai pasangan suami dan istri, kita sebagai istri, firman Tuhan mengatakan kita harus submit, harus tunduk kepada suami. Bagian yang kedua. Bapak Ibu berkaitan dengan submit ya, saya punya journey sendiri. Kalau Bapak Ibu mengatakan, ibu-ibu terutama mengatakan ngafer. Begitu ya, kami sebagai istri tunduk, kami punya kapabilitas karena kami pernah bergumul. Istri semua pernah ngomong bahwa dia bisa khotbah lebih baik daripada saya, dia bisa melayani luar biasa, dia worship leader yang luar biasa, dia pemain biola, dia pemain piano, dia pemain keyboard, apapun dimainkan sama dia, begitu. Tapi ketika kami punya anak, dia mengatakan kenapa dia 5 tahun habis hanya di baby room. Padahal dia juga teologi, Tuhan mau apa? Jadi Tuhan memoles istri saya, memberikan ketundukan yang sangat luar biasa, dan dia bisa mengatakan seperti itu. Di balik itu ada prosesnya. Nah saya pun akhirnya belajar bahwa jangan seenaknya sebagai seorang pria. Kenapa? Karena jangan lupa, dia tunduk kepada saya, tapi di satu sisi saya mempelai wanitanya Allah. Sehingga saya sebagai mempelai wanitanya Allah, saya juga tunduk kepada Allah, betul? Karena itulah maka dia juga tunduk kepada saya. Jadi sebagai mempelai wanita Allah, saya tidak mungkin melenceng daripada mempelai pria itu. Saya akan menjadi orang yang tunduk. Alasan kedua, Bapak Ibu berhati-hati. Karena cara iblis bekerja selalu reorder. Contoh sederhana, Hawa. Iblis datang kepada Hawa, betul? Dia reorder. Yang boleh menjadi tidak boleh, yang tidak boleh menjadi boleh. Jadi putar balikan begitu. Ketika kemudian iblis datang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Dia reorder begitu. Harusnya menyembah Allah menjadi menyembah iblis. Dia reorder. Jadi cara kerja iblis Bapak Ibu kita perlu benar-benar lihat baik-baik bagaimana strateginya. Dan strategi yang paling sering dia pakai adalah reorder. Begitu.
Nah, bagaimana cara dia mempengaruhi kehidupan relasi suami istri? Reorder. Saya sebagai suami harusnya memimpin di reorder. Menjadi istri yang memimpin. Habis Bapak Ibu. Kepemimpinan spiritual itu gak dapat lagi. Dan sama itu banyak terjadi di Alkitab. Abraham Bapak Ibu keren. Bapak orang berimam, betul? Tapi ketika istrinya cantik di depan Firaun, ciut dia. Begitu. Tapi di dalam semua proses itu Tuhan memakai orang-orang lemah. Hanya dibutuhkan pertobatan seorang pria untuk kembali rebuild keluarganya. Hanya dibutuhkan pertobatan seorang pria untuk kembali membangun keluarganya. Itu esensi utama. Sekarang kita masuk ke pria Bapak Ibu. Ya makasih, thank you. Diingatin Bapak Ibu 5 menit lagi. Jadi saya akan coba dengan speed lebih cepat. Oke. Suami-suami boleh baca bersama saya. Let's stand up, berdiri kita baca bersama-sama ya. Dari sini ya, 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Thank you Bapak-Bapak, silakan duduk. Berbicara tentang poin kedua ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita dengar tadi bagaimana istri memuridkan suaminya adalah dengan belajar submit. Jadi agak berbeda. Kalau anak-anak banyak konteksnya belajar firman Tuhan. Istri kita atau suami kita mah nggak kekurangan firman Tuhan Bapak Ibu, betul? Dengan firman Tuhan sama-sama, cuma tinggal lakukan apa kagak gitu aja. Tapi berbicara tentang istri, bagaimana memuridkan suaminya adalah dengan memberikan kesempatan dia submit. Di dalam proses saya memuridkan dia. Begitu. Dan bagaimana suami memuridkan istri, kita cuma catat satu hal, to love. Cuma itu aja, to love. Tapi mengasihi seperti apa? Ini yang unik Bapak Ibu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mengasihi sampai memberikan nyawanya. Nah itu paling kelihatan di mana Bapak Ibu? Ayo, apakah pria-pria di tempat ini pernah mengasihi istri sampai memberikan nyawanya? Kalau memberikan salah satu ginjalnya mah gampang Bapak Ibu ya. Saya beritahu kita. Salah satu wujud nyata mengasihi istri sampai memberikan nyawa kita adalah exactly seperti Tuhan Yesus memberikan nyawa bagi jemaatnya di atas kayu salib untuk pengampunan. Sehingga ketika bagaimana kemudian suami mengasihi istri adalah berbicara tentang bagaimana dia menyangkal diri dan menelan harga dirinya, melepaskan pengampunan kepada istrinya. Pada saat itu dia telah memberikan nyawanya bagi istrinya. Nyawa seorang suami, Bapak Ibu jangan pikir itu tentang hidupnya. Mati gitu ya, bukan. Harga dirinya itu nyawanya. Betul? Bapak-bapak di tempat ini mau protes boleh sekarang. Nanti jangan protes di luar, saya nggak terima. Hidup seorang pria adalah harga dirinya. Makanya dari dulu kan banyak kisah tuh. Mau suku apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup seorang pria adalah harga dirinya. Sehingga ketika dia mengampuni, maka yang dia korbankan adalah harga dirinya. Pada saat itu dia memberikan nyawanya untuk istrinya. Bapak Ibu tidak mudah. Ego, harga diri, prestis. Untuk abaikan semua itu lalu mengatakan, aku mengampunimu. Atau I'm sorry, 对不起, paise. Itu gak mudah Bapak Ibu. Pada saat itu kita sedang menyangkal diri kita. Memberikan nyawa kita bagi pasangan kita. Makanya kenapa setiap pria adalah pribadi yang sangat diberikan kesempatan untuk semakin serupa dengan Kristus. Karena Anda punya kesempatan itu. Kemudian Anda berkata, Pak Teddy kalau kemudian istri saya gak pantas bagaimana? Istri saya selingkuh bagaimana saya mengampuni? Betul? Bagaimana cara mengampuni istri yang berselingkuh? Ya kebalikannya juga bisa Bapak Ibu ya, cuma kan saya lagi ngomong pria begitu. Cara Tuhan Yesus mengampuni kita. Dia tidak tanya, apakah kamu sudah bertobat? Cara dia mengampuni kita adalah dengan naik ke atas kayu salib dan disalibkan. Jadi bagi setiap pria yang kemudian bertanya, bagaimana saya mengampuni istri saya jika dia tidak setia? Salibkan dirimu. Makanya dari awal teks Efesus ini selalu memperbandingkan pria Yesus, pria Yesus, pria Yesus, pria Yesus.
Exactly seperti Yesus. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara saya mengampuni? Salibkan dirimu seperti Yesus. Tuhan Yesus mati untuk siapa Bapak Ibu? Apakah hanya untuk orang baik? Enggak. Tuhan Yesus mati untuk pelacur. Tuhan Yesus mati untuk orang-orang maaf, brengsek. Betul? Dan kita sama-sama tahu itu. Tapi ketika kita mau mengampuni istri, kita meminta ada label. Ya tunggu dia bertobat dulu dong. Dia selingkuh, tunggu dia tidak selingkuh. Tunggu dia ngomong dulu dong, saya sorry dulu. Bukan itu Bapak Ibu. To love. Sangat mudah. Tapi ketika diperhadapkan dengan momentum untuk mengampuni, cara terbaik adalah salibkan dirimu sebagai seorang pria. Cuma itu aja. Bapak Ibu saya ngomong gini bukan mudah. Kita sering bergesekan. Sampai satu momentum kami bergesekan, kami tahu firman Tuhan mengajari kami harus minta maaf sebelum matahari terbenam, betul? Dan besoknya saya khotbah. Kami gak sempat rekonsiliasi. Dia di kamar, saya di ruang tamu. Terjadi Bapak Ibu. Ayo pendeta jenis kayak gitu besok khotbahnya gimana coba? Saya orangnya sangat open Bapak Ibu. Saya gak suka pakai topeng. Saya gak bisa khotbah. Saya munafik kalau saya mengatakan saya tidak mencintai istri saya. Saya gak bisa khotbah. Saya bisa bohongi Tuhan. Saya bisa bohongi jemaat, tapi saya gak bisa bohongi istri. Dia tidak ke gereja pada hari Minggu itu. Karena terluka oleh saya. Jadi saya mau khotbah apa Bapak Ibu? Saya naik ke atas mimbar, saya buka firman Tuhan Bapak Ibu, lalu kemudian saya berkata kepada jemaat, Bapak Ibu, kita tahu banyak firman Tuhan, cuma tidak melakukan. Saya seperti itu. Jadi mari kita bertobat bersama-sama. Saya baca Alkitabnya, teks yang dikhotbahkan begitu. Selesai saya tutup, mari kita berdoa. 3 menit turun saya, wih heboh jemaat Bapak Ibu. Tapi jemaatnya baik. Jemaat Kampung Kudus tuh di mana-mana tuh baik, puji Tuhan. Iya ya. Bapak Ibu, mereka ketika keluar pintu salaman yang pendetanya, Pak ini khotbah paling powerful. Sebenarnya powerful jidatmu, powerful. Bapak Ibu bergumul loh. Bapak Ibu jangan pernah berpikir hamba Tuhan pendeta itu sebagai pengganti Tuhan Yesus. Enggak, sama seperti Bapak Ibu. Cuma tinggal pakai topeng apa kagak itu aja sih. Nah, selesai dengan jemaat mah gampang begitu ya. Turun dipanggil majelis. Nah ayo loh. Sidang majelis begitu. Bapak Ibu yang saya bersyukur ada begini. Bapak Ibu majelisnya bertanya. Saya tuh lahir dari Kalam Kudus Pekanbaru. Dibaptis di sana, mengenal Tuhan di sana. Sehingga di sana tuh gak ada yang panggil musuh. Sekarang mulai belajar panggil musuh ya. Tapi biasanya tet gitu ya. Kotet begitu. Mereka bertanya sebagai ayi dan susunya saya. Kamu kenapa Ted? Saya cerita loh, kami bertengkar, masalah kami gak selesai. Sebagai anak Tuhan, bagaimana mereka mewujudkan kasih Kristus kepada saya, pendeta mereka. Mereka mengatakan begini, kan masih ada ibadah sore, ibadah jam 9.30, tadi itu ibadah jam 7. Kamu gak usah khotbah. Mereka tunjuk salah satu penginjil di sana, kamu khotbah dah, stres dia. Teddy, kamu pulang. Kamu selesaikan dengan istrimu. Tuhan tolong kamu. Mereka topang tangan saya, mereka doakan saya. Tanpa penghakiman. Saya pulang, saya memberanikan diri untuk say sorry. Wah Bapak Ibu, gak gampang untuk say sorry itu. Itu kayak, kalau Tuhan Yesus memakai mahkota duri, saya nelan mahkota duri. Nah kayak gitu, betul pria-pria? Say sorry itu kayak nelan mahkota duri, setuju? Nggak berani ngomong ini, nanti pula istrinya, lah lu mahkota duri apa ini? Bapak Ibu seperti itu, not easy for me, tidak mudah bagi saya untuk say sorry. Tapi di sanalah saya belajar untuk menyangkal diri dan menyalipkan diri saya, say sorry. Kami dipulihkan, sorenya majelis chat, gimana Pak Teddy, kami terus doakan loh. Saya mengatakan puji Tuhan, kami selesai. Tapi kami punya kesempatan untuk belajar tidak pakai topeng. Bahasa lain, belajar untuk tidak munafik. Jadi saya bukan mengatakan seenaknya saja untuk kemudian mau mengampuni istri, salibkan dirimu. Oh Bapak Ibu, saya juga menyalibkan diri saya. Berbicara tentang mengasihi, Bapak Ibu sebentar lagi ya bro ya. Ya sudah. Saya kasih bukti di dalam firman Tuhan supaya Bapak Ibu dapat benar-benar memastikan apa yang saya sampaikan ini tidak salah. Tadi saya menyampaikan berdasarkan logika, berdasarkan experiencing, betul perintah Tuhan berkaitan dengan kasihlah suami
Kasihilah istrimu sebagaimana Yesus mengasihi jemaatnya. Di dalam firman Tuhan Bapak Ibu pernah membaca satu surat cinta, saya tidak sebut tapi nanti carilah ketika pulang, biar penasaran. Tuhan memberikan satu perintah kepada seorang hambanya yang setia. Pergilah dan kawinilah seorang pelacur. Pergilah dan kawinilah, gampang? Siapa yang di sini belum menikah? Pria? Oke, thank you. Contoh dah, kapan lagi kerjain contohnya ya. Contoh Robin yang setia melayani Tuhan di BCS, tiba-tiba malam ini sebelum besok ibadah minggu Tuhan datang ke mimpimu lalu berkata, contoh Robin carilah seorang wanita, apa? Iya, di Alkitab pakai bahasa wanita sundal. Cari dan nikahi. Kamu gimana? Siap bos. Ayo. Togak dia. Saya anggap masih bisa lah. Saya anggap masih bisa lah. Pergi dan kawini. Setelah punya anak dan berbagai proses bla 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 bla, istrinya kembali selingkuh. Karena memang naturnya dia adalah seorang wanita sundal. Bapak Ibu tahu wanita sundal? Oke. Kalau enggak saya harus definisikan kan. Perintah kedua tuh ketika dia sudah kembali berkhianat karena dia suka uang. Dia berkhianat kembali, selingkuh. Tuhan datang dengan perintah kedua. Pergi dan cintai. Lebih mudah mana? Perintah pertama atau perintah kedua? Jadi Bapak Ibu kalau hari ini kamu mengatakan tentang self-experiencing yang tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saya udah gak merasakan cinta dengan Tuhan. Mau tahu cintanya Tuhan kepadamu? Yaitu bahkan ketika kita sebagai seorang wanita susila pun, tunasusila pun, sebagai seorang wanita sundal pun. Tuhan akan mengatakan bahwa pergi, bukan kawini aja loh. To love. Itu Tuhan yang kita punya Bapak Ibu. Cinta dia sebesar itu. Cari di agama manapun. Setahu saya Bapak Ibu, ada dua agama yang sangat jelas yang menggambarkan bagaimana kemudian perempuan sundal itu dihukum. Tanah itu digali, wanita itu dimasukin sampai setengah badan, kepalanya tutup, dilempar batu sampai mati. Salah satu tradisi Israel. Begitu. Dan itu normal di dalam budaya timur. Wanita seperti itu berhak dihukum dan itu sah. Bahkan di mata Tuhan, perjanjian lama mencatat itu. Tapi Tuhan datang dengan satu perintah. Pergi dan cintai. Pantas gak? Gak pantas. Pernah ada yang tanya, kalau Pak Teddy gimana? Kan tadi saya tanyain Robin tuh, begitu ya. Ada tuh, kalau di tempat kami banyak iseng soalnya. Jadi kalau Boksu gimana? Oh kalau saya mah tak sepa-sepa. Tak injak-injak begitu. Saya juga manusia Bapak Ibu. Tapi Tuhanmu mengatakan pergilah dan cintai. Itu loh Bapak Ibu. Siapa yang tidak mungkin mencintai Tuhan kayak gitu? Nggak mungkin. Jadi hari ini Bapak Ibu berbicara tentang mengasihi seorang istri. Belajar terima kasih Tuhan dulu. Terima kasih yang Allah berikan kepada kita, baru kasihi istri kita. Cintai mereka. Amin. Coba bilang sama istri yang I love you, 我爱你 gitu. 我爱你1万年. 我爱你1万年. Gak ngerti kan? Ngerti. Oh ngerti. Jangan hanya 我爱你1万年 waktu kasih cincin habis tuh 30年了。Bapak Ibu, 30年了不会讲啊。今天, hari ini. Mari Ayo, kita saksikan support bersama-sama. Betul, kita support sama. Tepuk tangan dong untuk Bapak. Oh tadi udah bilang. Semua dukung. Ayo Bapak. Saya kasih kesempatan. Hari ini di hadapan Tuhan. 不别的我爱你。 Bopian, oh Bopian. Kenapa Bopian? Karena dia sudah memberikan seluruh hidupnya. Amin. Keluarga Bapak, Tuhan akan sertai. Percaya itu. Yang terakhir Bapak Ibu adalah begini. Ini terakhir, benar, habis itu kita pulang. 1 Petrus 3 ayat 7, suami istri, baca bersama-sama, ayo berdiri, jangan lupa. Dari sini ya, 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang terakhir adalah berbicara tentang pemuritan pasangan kita dan berjalan bersama-sama.
Ya, saya nggak tahu di sini siapa yang suami istri yang pergi jalan-jalan sama istrinya ke mall, lalu suaminya 3 meter di depan. Si Cece udah ketawa sampai kayak gitu udah. Oh 5 meter, wah kamsiatsu. Terima kasih Bapak, engkau sangat otentik, luar biasa. Bapak 5 meter kan? Menang, saya 4 meter soalnya. Berjalan bersama-sama. Dan kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena sering begini, kita habis semua untuk anak. Betul itu penting. Kita pengen mewariskan iman kepada anak supaya dia percaya Tuhan Yesus, betul. Tapi jangan lupa perintah Tuhan sangat jelas bahwa teman pewaris dari kasih karunia Allah adalah pasangan kita, bukan anak. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Teman pewaris iman itu, teman, partner adalah suami istri. Sehingga berjalan bersama-sama, bertumbuh di dalam Tuhan, berproses, saling mengikis berhala satu sama lain, menjadi semakin serupa dengan Tuhan, walking together, berjalan bersama-sama adalah dengan pasangan kita. Betul, kita harus mewariskan iman itu kepada anak-anak kita sebagai orang tua. Tapi jangan lupa, teman pewaris dari kasih karunia adalah pasangan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, biarlah ini memberikan konfirmasi yang jelas kepada kita semua, bahwa pasangan kita lah yang akan menemani kita sampai akhir kehidupan kita. Ketika selesai akhir, tugas kita selesai. Karena di surga sudah tidak ada kawin mengawini, kata firman Tuhan. Selesai sudah. Maka ketika ketemu Tuhan pun kita dapat bertanggung jawab bahwa saya sudah submit Tuhan kepada suami saya. Sekarang saya submit kepada engkau. Saya sudah mengasihi istri saya. Sekarang saatnya saya mengasihi engkau. Kita sudah belajar di dalam perkawinan kita. Sekarang masuk ke perkawinan bersama dengan Allah. Di dalam wahyu, di Yerusalem baru. Pada masa yang akan datang. Jadi biarlah 3 poin ini Bapak Ibu. Pertama to submit, kedua to love, mengasihi I. Dan yang ketiga adalah berbicara hilang. Walking, berjalan bersama-sama. Bergandengan tangan, susah bersama, sulit bersama. Itulah sumpah yang kita ucap waktu menikah kan. Kalau masih ingat, kalau yang belum nanti minta sama contoh. Sehidup semati dan yang lain saya juga lupa. Jadi Bapak Ibu, itulah berjalan bersama-sama. Ya, memuridkan pasangan bukan tentang lakukan A, B, dan C. Tapi justru banyak hal tentang hati yang terdalam. Tunduk, mengasihi, berjalan bersama-sama. Seumur hidup kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, saya kembalikan ke... Oh gitu, oh oke. Saya udah janji berapa kali pulang. Bapak Ibu, Robin berubah pikiran lagi, jadi Bapak Ibu tidak diizinkan pulang lagi. Kalau ada pertanyaan, boleh kita diskusi bersama-sama. Kita belajar bersama-sama di sini. Sansuniannya kan, jadi saya juga belajar begitu ya. Jadi kita saling belajar. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau sharing, berbagi boleh. Ada yang mau kesaksian boleh. Ada yang mau bertanya boleh. Ayo. Sudah mengerti, tinggal dilakukan. Dalam hati sudah, sebentar lagi pulang, saya akan melakukannya. Cepat Pak Teddy pulang, saya mau melakukannya. Contoh Robin, kalau mereka nggak ada yang ditanya, nanti contoh Robin yang tanya ya. Mewakili jemaat. Dipuji. Ada Bapak Ibu? Gak perlu paise-paise lah, sudah berapa puluh tahun menikah toh. Gak ada Bapak Ibu, tinggal melakukannya saja. Ngangguk-ngangguk, wih kalau ngangguk ini cepet nih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Contoh Robi mau tanya, dari games tadi sepertinya udah siap menikah sih. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu izinkan saya berdoa untuk kita semua di tempat ini. Tuhan pakai sehingga pernikahan kita menjadi terang. Sehingga banyak orang menjadi cinta sama Tuhan Yesus gara-gara melihat kita bersama dengan pasangan kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, hari ini hamba berdoa menyerahkan untuk setiap suami di tempat ini. Tuhan berikan mereka hati yang besar untuk mengasihi pasangan mereka. Tuhan mampukan mereka untuk menyangkal diri mereka di hadapan Tuhan. Untuk belajar mengampuni dan mengasihi. Engkau telah mempercayakan mereka seorang istri
di dalam perjalanan mereka menjadi teman pewaris kasih karunia. Biarlah mereka Engkau berikan keteguhan hati untuk memimpin pasangan mereka di dalam Tuhan. Kuatkan hati mereka untuk ikut Yesus. Kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk berperan sebagai pemimpin, sebagai imam di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan tolong sertai dan Tuhan tolong berkati. Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami para istri. Tuhan sungguh terima kasih untuk kasih yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih karena Tuhan telah menciptakan kami. Engkau yang mengangkat kami untuk kami menjadi penolong untuk suami kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh submit, supaya kami boleh tunduk kepada suami kami, seperti kami tunduk terhadap Engkau. Tuhan mampukan kami yang terbatas ini. Kami rindu Tuhan, sungguh kami boleh menjadi istri yang takut akan Tuhan. Kami menjadi seorang mama yang hidupnya takut akan Tuhan. Kami menjadi seorang pendoa bagi keluarga kami. Tolong kami Tuhan yang lemah ini. Dan kami bersyukur untuk seorang suami yang Tuhan tempatkan di sisi kami sebagai pemimpin kami. Tuhan, kami mau belajar, berjanji di hadapan Engkau. Kami akan menghormati mereka, kami akan menghargai mereka sebagai pemimpin kami dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, kami sudah mendoakan untuk Anda sekalian. Mau memberikan kesempatan kepada setiap rekan-rekan pasangan suami istri di tempat ini. Doakanlah pasangan kalian. Pegang tangan mereka dan berdoalah. Suami berdoa bagi istri. Istri berdoa bagi suami. Berdoalah dengan bersuara supaya istrimu mendengarkan, supaya suamimu mendengarkan. Biarlah ini menjadi kebiasaan yang baik di dalam kehidupan keluargamu. Tuhan menopang dan menyertai. Berdoalah. Buat rekan-rekan yang datang sendiri, berdoalah untuk keluargamu. Entah itu orang tuamu dalam pernikahan mereka. Entah itu keluarga sahabat-sahabatmu, bahkan keluarga dari keluargamu. Doakanlah mereka, support mereka di dalam doa. Dan engkau sebagai keluarga dari Allah, persembahkanlah dirimu dan doakanlah dirimu. Mohon penyertaan Tuhan. Tuhan, thank you buat hari ini. Kami kembali mempercayakan untuk kehidupan keluarga kami ke depan. Allah memberkati, Allah menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memohon dan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.